Bab 3231, semuanya gagal. Brengsek, panah tajam musuh pasti terbuat dari bahan khusus yang bukan logam atau kayu. Bahan itu memiliki gangguan elektromagnetik yang luar biasa. Ketika menembus dashboard, semua penunjuk dan indeks langsung bergetar hebat, seperti keadaan abnormal ketika sebuah pesawat memasuki segitiga bermuda. Untungnya, kendaraan off-road ini sebagian besar masih menggunakan sistem kontrol mekanis kuno. Kendaraan ini tidak membawa terlalu banyak peralatan elektronik dan masih mampu melaju. Namun kecepatan dan kelincahan kemudinya jelas tidak dapat dipertahankan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat saat itu, 3 anak panah tajam menembus udara dan melesat mendekat seperti kilat. Meskipun keterampilan mengemudi Liao yang telah terkumpul selama puluhan siklus, yang memungkinkannya menghindari 2 anak panah pertama, ia masih tidak dapat menghindari anak panah ketiga, yang menusuk kap tank. Mesin tank segera meraung, dan kecepatan kendaraan mencapai titik terendah. Li Yao mengumpat, tidak peduli seberapa keras dia menginjak gas, itu tidak ada gunanya. Amarah berkobar di dalam otaknya. Medan dan setiap data di peta, termasuk ketinggian musuh di udara, segala macam informasi berputar-putar di dalam otaknya seperti sungai yang deras. Dia mengambil keputusan dan bergegas menuju hutan yang jarang tidak jauh dari sana. Meski disebut hutan, sebenarnya itu hanyalah beberapa pohon kelapa yang hanya bisa ditemukan di daerah tropis. Jika siang bolong, mustahil untuk menahan serangan dari langit. Namun di tengah badai petir seperti itu, Li Yao memutuskan untuk mengambil risiko. Wus, 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 wus. 5 anak panah lainnya mendarat di sekitar kendaraan off-road tersebut. Beberapa di antaranya bahkan menembus atap kendaraan dan mengenai tepat di antara kedua kaki Zhang Danyu, meninggalkan lubang di joknya. Pria itu sangat ketakutan hingga ia merasa sulit bernapas. Ia mengalami kram dan hampir pingsan. Garis miring. Tetapi Li Yao mengambil kesempatan itu untuk bergegas masuk ke hutan kelapa. Turun. Li Yao meraung pada kucing hantu dan Zhang Danyu. Apa? Keduanya saling berpandangan dan menelan kata-kata, kamu gila, secara bersamaan. Mesinnya mati. Aku hanya bisa bertahan selama 3-5 menit lagi. Ini satu-satunya tempat di mana aku bisa membalikkan keadaan. Turun sekarang. Li Yao berteriak lagi. Dia mengerem kendaraan off-roadnya, mengambil kotak peralatannya, dan menendang pintu hingga terbuka sebelum dia keluar. Untungnya, kucing hantu itu cukup cepat untuk merangkak keluar jendela dan menyeret Zhang Danyu keluar dari kursi belakang. Melihat Li Yao telah membuka tutup tangki, dia dengan cepat menyeret Zhang Danyu dan melarikan diri. Ledakan. Api berbentuk kupu-kupu menyembur dari telapak tangan Li Yao dan merayap ke dalam tangki bahan bakar. Kendaraan off-road itu langsung berubah menjadi bola api yang menyilaukan. Bahkan di bawah terjangan angin dan hujan, api dan asap masih membubung hingga lebih dari 10 meter di langit, untuk sementara waktu menghalangi pandangan para pengejar. Saat api meledak, Li Yao menarik napas dalam-dalam dan berlari menuju pohon kelapa yang paling dekat dengannya. Kecepatannya jauh melampaui batas manusia. Batang pohon yang vertikal 90 derajat semudah berjalan di tanah baginya. Dia mencapai puncak pohon dalam satu napas dan menginjaknya dengan keras, hampir mematahkan pohon kelapa. Dengan bantuan kekuatan pantulan, dia melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya, dan dari pohon kelapa kedua ke pohon kelapa ketiga. Dia memperlakukan pohon kelapa sebagai pegas. Dengan setiap pantulan, kecepatan dan kekuatannya meningkat. Ketika dia mencapai pohon kelapa terakhir, batang pohon itu hampir ditekuk menjadi bulan sabit olehnya, dan dia melesat ke langit seperti bola meriam yang menderu. Astaga, kotak peralatan yang dibawa Li Yao sepanjang waktu membentuk lengkungan ganas saat ia melemparkannya ke arah pemanah di udara. Hai, obeng datang lebih dulu, tetapi sasarannya bukanlah si pemanah, melainkan kotak peralatan. Kotak peralatan itu hancur berkeping-keping. Tentu saja, peralatan di dalamnya berserakan di mana-mana. Meskipun pemanah itu mampu mengamati setiap gerakan di kebun kelapa dari atas, perhatiannya telah teralihkan oleh ledakan kendaraan off-road dan peralatan terbang. Dia tidak menyangka bahwa Li Yao akan terbang ke langit dan menerjangnya seperti burung aneh. Dia begitu takut hingga lupa untuk bereaksi. Pada saat terkejut itu, Li Yao hanya berjarak 3 hingga 5 meter darinya. Namun, karena pemanah ini berani mengejar Li Yao dan yang lainnya sendirian, dia jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Sesaat linglung sudah merupakan kesalahan yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, dan dia tidak akan membiarkan dirinya melanjutkan kesalahan ini bahkan sedetik pun. Set, 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 set. Hanya dalam 1 detik, dia telah menembakkan 7 anak panah berturut-turut, yang hampir menghalangi setiap sudut serangan Li Yao. Li Yao, di sisi lain, tidak punya tempat untuk meminjam kekuatannya di udara. Kecuali dia memiliki kemampuan untuk terbang ke langit dengan menginjak kaki kanannya dengan kaki kirinya, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menghindari 7 anak panah berturut-turut. Ternyata, tidak ada yang bisa dilakukan Li Yao terhadap hujan anak panah itu. Setelah menghindari 3 anak panah, dia sudah kelelahan. Dia hanya bisa meringkuk dan berlari ke tanah, jatuh ke lumpur dengan keras. Meskipun dia menghindari anak panah, dia bahkan tidak menyentuh bulu musuh. Namun, tidak lama setelah mendarat, sang pemanah terjatuh dari langit dengan suara plop dan jatuh terlentang. Matanya yang melotot penuh dengan bercak darah, tetapi bercak darah itu berubah menjadi kegelapan tak bernyawa satu demi satu. Dia tidak bisa lagi memegang busur dengan tangannya yang gemetar dan hanya bisa mencengkeram tenggorokannya tanpa daya. Sebuah obeng telah ditusukkan tepat ke tenggorokannya dan menembus tulang belakang dan batang otaknya, hampir menembus kepalanya. Untuk musuh yang kuat seperti pemburu, trik yang sama tidak dapat digunakan 2 kali. Tetapi sang pemanah, meskipun dipersenjatai dengan busur berburu, jelas bukanlah seorang pemburu yang berkualifikasi.
Liao telah menggunakan bola api dari ledakan kendaraan off-road, kotak peralatan dari peri bunga, dan dirinya sendiri yang terbang seperti burung aneh, sebagai umpan untuk membuat si pemanah melupakan fakta bahwa ia dapat memanipulasi objek dari jarak jauh. Pada akhirnya, obeng kecil itu melaju kencang dan berubah arah di bawah kendali jarak jauh Liao, mengakhiri hidupnya. Desis, 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 desis. Sang pemanah melototkan mata ikannya yang mati dan menatap Liao dengan tatapan yang rumit. Kecerahan di dalam matanya berangsur-angsur menghilang. Liao menghela napas. Dia mencabut obeng dari tenggorokannya dan membiarkan darah menyembur keluar, membuatnya mati dengan cepat. Ini seharusnya menjadi pengejar terakhir, kan? Meskipun kendaraan off-road sudah tidak digunakan lagi, tempat ini tidak terlalu jauh dari perbatasan. Selama tidak ada banjir di depan, orang masih bisa menemukan kota terdekat dengan berjalan kaki. Tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan transportasi baru. Liao merasa agak lega. Dia berbalik untuk mencari Zhang Danyu dan kucing hantu itu. Tuan Niu, dia menyipitkan matanya dan mencari di antara pepohonan kelapa yang jarang. Tak lama kemudian, dia menemukan Zhang Danyu sedang bersandar di pohon kelapa, tetapi tidak ada tanda-tanda kucing hantu itu. Apa yang terjadi? Di mana kucing hantu itu? Liao sangat terkejut. Dengan api yang masih menyala di matanya, dia menatap wajah Zhang Danyu, hanya untuk menemukan bahwa penulisnya memiliki kulit yang sangat jelek. Wajahnya sehitam tinta. Liao tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ekspresi Zhang Danyu tampak aneh sekaligus bingung. Ia melepaskan pohon kelapa dan terhuyung-huyung ke arah Liao. Ia mengulurkan tangannya yang juga hitam hingga ke kuku jari ke arah Liao. Akhirnya, ia jatuh ke pelukan Liao. Air hujan sedingin es, tetapi tubuhnya sepanas bara api, dengan bau samar, manis, dan busuk. Liao mendengar suara gemuruh yang berasal dari organ-organ dalamnya, seolah-olah organ-organ itu mencair. Tuan Yu, ada apa? Liao cemas, tetapi Zhang Danyu sudah tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, darah hitam pekat mengalir keluar dari mata, hidung, telinga, mulut, dan telinganya. Ia ambruk seperti karung kosong. Liao sama sekali tidak bisa merasakan tulangnya. Segala sesuatu di bawah kulitnya telah meleleh. Di atas bahunya, di punggungnya, tepat di mana punggungnya mengarah ke jantungnya, terdapat belati dengan ukiran tengkorak yang menyeringai. Belati itu tidak tampak seperti kepala manusia, melainkan lebih seperti kepala kucing, yang merupakan bilah bela diri milik kucing hantu itu. Ledakan, retak, guntur dan kilat menyinari tanah tandus dan hutan kelapa yang terbakar. Pikiran Liao sejernih cermin. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Mereka semua telah tertipu. Ghost Chat bukanlah anggota Ark Foundation melainkan mata-mata dari sektor asal surga. Mungkin tujuan awal sektor asal surga adalah untuk menangkap Zhang Danyu hidup-hidup. Itulah sebabnya mereka mengirim tim pemburu untuk menyiapkan beberapa penyergapan. Akan tetapi, karena garis pertahanan telah ditembus satu demi satu, bahkan pemanah terakhir pun terbunuh oleh Obeng Liao, dan tidak mungkin mereka dapat membawa Zhang Danyu hidup-hidup, lebih baik meninggalkan mayat daripada membiarkan Zhang Danyu jatuh ke tangan Yayasan Bahtera. Itulah misi si kucing hantu. Liao tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap fakta seperti itu. Seluruh otot di wajahnya hampir tidak terkendali. Jantung Zhang Danyu tidak lagi berdetak dan dia tidak lagi bernapas. Dia jatuh ke tanah. Dadanya jelas cekung. Darah hitam menyebar di sekelilingnya seperti kolam hitam yang dalam. Ia meninggal dengan kematian yang bersih. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Ia hanya dapat menunggu ribut berikutnya, jika ada. Tuan Niu, Liao mengusap wajahnya dengan keras hingga matanya hampir buta, tetapi dia masih merasa sulit untuk menerima kenyataan itu. Dia telah mengawal mereka sampai ke tempat ini dan hendak menemukan Red Paul, pemimpin perlawanan, dan memecahkan semua misteri tentang dirinya, Zhang Danyu, dan Red Paul. Namun pada akhirnya, Zhang Danyu masih mati. Apakah kamu bercanda? Liao benar-benar ingin meraung dan mengibaskan rambutnya yang tidak ada seperti orang gila. Namun sesaat kemudian, sesuatu yang aneh pada tubuh Zhang Danyu menarik perhatiannya. Tunggu, apa ini? Sulit untuk menjelaskan apa yang dilihatnya. Saat tubuhnya perlahan menegang, garis-garis merah yang panjang dan sempit muncul dari kulit Zhang Danyu yang menghitam. Garis-garis merah itu memanjang dan terjalin menjadi jaring laba-laba yang rapat. Kulitnya, terkelupas seperti cat yang retak, memperlihatkan lapisan kulit pucat yang baru. Bab 3232, Rencana B. Apa yang sedang terjadi? Liao mengulurkan jarinya dan menekan kulit putih Zhang Danyu. Ia menemukan bahwa, tubuh, Zhang Danyu sama sekali tidak kaku. Sebaliknya, tubuhnya dipenuhi dengan elastisitas dan keuletan karet. Mungkin hanya imajinasinya, tetapi Liao merasakan tubuh Zhang Danyu menjadi gemuk dengan kecepatan yang terlihat, seperti balon yang sedang digelembungkan. Tak lama kemudian, kulit hitam yang telah terkikis oleh racun itu terkelupas dan berubah menjadi cairan seperti tinta. Yang muncul di hadapan Liao adalah orang asing berkulit putih. Tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya. Raut wajahnya sangat dangkal sehingga hampir tidak terlihat, seolah-olah ada telur angsa di kepalanya. Meskipun dia sudah mati, ada senyum samar di wajahnya, seolah-olah dia senang bahwa musuhnya telah ditipu. Pria ini bukan Zhang Danyu. Petir lain menyambar di langit. Liao akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menjadi marah. Ternyata, dialah satu-satunya yang tertipu dari awal hingga akhir. Dalam perang rahasia yang menggetarkan jiwa antara sektor asal surga dan Yayasan Bahtera, dia hanyalah bidak catur yang bodoh. Sambil menggigit bibirnya, Liao meraba-raba tubuh pria tak dikenal itu dan menemukan sesuatu yang keras di perut bagian bawahnya. Tidak lama setelah jantungnya berhenti berdetak, benda itu secara otomatis aktif dan mengirimkan gelombang listrik lemah.
Jika tebakan Liao benar, ini pasti berupa alat yang mirip dengan pelacak. Garis miring. Seperti yang diharapkannya, tidak butuh waktu lama sebelum dia mendengar suara baling-baling helikopter datang dari cakrawala. Suara itu datang dari selatan. Seharusnya itu bukan pengejar, tetapi bala bantuan. Namun, sekarang, Liao tidak lagi bisa membedakan siapa musuhnya dan siapa temannya, dan di pihak mana dia harus berdiri. Pada malam harinya, mereka tiba di sebuah pelabuhan yang tidak mencolok di negara tetangga. Itu adalah Republik Pisang, yang khas, yang juga dikenal sebagai kekacauan politik. Ekonomi gagal, mata pencaharian rakyat menurun, dan penguasa tidak memiliki kendali apapun. Mereka hanya dapat mengosongkan sumber daya di wilayah mereka sebagai ganti sisa-sisa negara yang gagal. Pada dekade-dekade awal, negara ini dikuasai oleh panglima perang dan bandar narkoba. Atau lebih tepatnya, di negeri yang panas, lembab, dan kacau, panglima perang dan bandar narkoba selalu menjadi hal yang sama. Bahkan para pengintai berdarah di ketentaraan harus bergantung pada narkoba untuk membius jiwa mereka dan menjaga moral. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun pemerintah telah maju terus dengan bantuan dunia luar, dan negara tersebut telah mengalami masa kejayaan dan kemakmuran yang singkat, kekuatan lama sudah terlalu mengakar untuk kembali. Gempa bumi, banjir, badai, dan tsunami telah mendorong negara tersebut kembali ke keadaan semula. Liao melihat ke bawah ke daratan dari helikopter. Ia melihat jalan-jalan telah tersapu banjir, dan kota-kota telah tenggelam oleh lumpur. Banyak sekali orang berlarian seperti semut di wajan panas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan bencana alam yang datang menimpa mereka. Negara itu tidak memiliki infrastruktur yang kuat seperti negara tetangga di utara, juga tidak memiliki tentara pemerintah yang terlatih dengan baik yang bersedia berkorban demi negara. Orang-orang yang menderita itu rendah hati seperti semut dan rumput. Namun, ekologi politik yang terpecah-pecah dan berlubang merupakan basis terbaik bagi organisasi rahasia seperti Ark Foundation. Negara adikuasa bagaikan ikan di air saat mereka beraktivitas di hutan yang panas dan lembab. Mereka telah menyusup ke organisasi beberapa panglima perang secara rahasia dan bahkan membina pasukan lokal mereka sendiri. Pelabuhan kecil di depan mereka sudah berada di bawah kendali Ark Foundation. Karena bencana telah memutus hubungan antara pelabuhan dan ibu kota, para penguasa dan tentara pemerintah hampir tidak dapat mengurus diri mereka sendiri. Tempat itu telah menjadi kerajaan yang independen untuk sementara. Para anggota Yayasan Ark dapat berbaris keluar dan membawa senjata yang bersinar dingin ke tongkang dan kapal kargo mereka tanpa khawatir. Liao bertemu lagi dengan wanita kabut abu-abu di kamp militer di luar pelabuhan. Konon katanya tempat itu dulunya milik seorang gembong narkoba kelas kakap beberapa dekade lalu. Gembong narkoba kelas kakap itu menganggap tempat itu sebagai sarang terakhirnya. Meski tampak biasa saja di permukaan, ternyata itu adalah istana bawah tanah yang rumit yang tampak seperti sarang semut dan sarang lebah. Tentu saja, bahkan istana bawah tanah yang paling kokoh pun tidak dapat menahan infiltrasi para ahli super. Saat ini, tempat ini adalah markas rahasia terbesar Yayasan Ark di Asia Tenggara. Tidak, pada saat ini, tidak diperlukan rahasia sama sekali. Yayasan Ark sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Setelah seharian menghilang, wajah wanita kabut abu-abu itu jauh lebih pucat dari sebelumnya. Tidak ada sedikit pun warna di wajahnya. Napasnya juga lemah, seolah-olah dia telah menderita luka dalam yang serius. Di belakangnya berdiri Sparda, yang hanya memiliki satu lengan. Bahkan lengannya yang tersisa diperban dengan darah, dan wajahnya sepucat kertas. Liao sangat marah dan bertekad untuk mengutuk saat melihat wanita kabut abu-abu itu. Dia bahkan akan mencengkeram kerah bajunya dan memberinya pelajaran. Kemudian, dia akan mengatakan kata demi kata, aku sudah selesai. Namun, melihat wanita kabut abu-abu dan Sparda sama-sama terluka parah dan tidak tahu harus mulai dari mana, dia linglung untuk waktu yang lama sebelum dia bertanya, di mana 7 dewa? Dikorbankan, wanita dalam kabut abu-abu itu berkata dengan santai, kami tidak tahu bahwa si pemburu memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Kemampuannya sudah lebih tinggi daripada para awakener utama. Jika Paman Hui tidak mengorbankan dirinya, tidak seorang pun dari kami akan mampu melarikan diri dari si pemburu. Apa? Li Yao terdiam. Bayangan pria parubaya bercelana jeans merah dengan perut buncit muncul lagi di benaknya. Dia terdiam cukup lama, sebelum menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Kau berbohong padaku. Itu bukan Zhang Danyu. Ya, memang benar bahwa yang kami kawal bukanlah pengarang, 40.000 tahun sang penggarap, melainkan seorang pembangkit semangat khusus yang bernama, Wajah Aneh, di Yayasan. Wanita kabut abu-abu itu berkata, percaya atau tidak, saya tidak tahu sampai saat-saat terakhir, dan Paman Hui tidak tahu sampai saat kematiannya. Mengapa? Li Yao bertanya dengan serius. Bukankah kamu sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu? Wanita kabut abu-abu itu menjawab dengan santai, kucing hantu. Rahasia, Li Yao memutar matanya. Kau tahu bahwa kucing hantu itu adalah mata-mata yang ditanam oleh kiamat di Bahtera. Awalnya, kami hanya curiga. Selain kucing hantu itu, kami juga punya daftar tersangka yang panjang, termasuk Anda. Jangan heran, bukankah mencurigakan bahwa seseorang seperti Anda, yang telah membangkitkan kemampuan hebat entah dari mana dan secara aktif mencoba menghubungi Sang Danyu. Wanita kabut abu-abu itu berkata, seperti yang kukatakan sebelumnya, musuh memiliki metode untuk menyerang inti organisasi kita dengan tepat. Kita tidak boleh terlalu berhati-hati jika ingin menghadapi mereka. Jadi, Li Yao merenung sejenak dan berkata, mengapa kalian tidak membagi diri menjadi 2 kelompok, 1 kelompok asli dan 1 kelompok palsu? Pasukan elit yang kita kumpulkan di sepanjang jalan dan melarikan diri ke selatan melalui kereta api dengan gembar-gembor hanyalah umpan untuk memikat musuh sehingga para pemburu akan mengejar mereka dan menutupi pelarian Sang Danyu yang asli.
Bukan 2 cara, tapi 3 cara. Bukan hanya untuk melindungi Zhang dan Yu dari tempat persembunyian yang aman, tapi juga untuk membersihkan paku-paku yang dipaku, kiamat, ke Bahtera. Wanita kabut abu-abu itu berkata, selain kucing hantu, 2 mata-mata terungkap selama operasi dan telah kami tangani. Sisanya membuktikan kesetiaan mereka dengan tindakan mereka dan memenuhi syarat untuk menaiki Bahtera, untuk menemui kutub merah. Itu adalah prosedur yang diperlukan untuk kemenangan akhir. Kami tidak punya pilihan lain apakah Anda memaafkan kami atau tidak. Liao tidak tahu harus berkata apa saat pria itu begitu lugas. Dia berpikir sejenak dan berkata, jadi, Zhang dan Yu telah dievakuasi dengan selamat. Ya, dia telah menaiki pesawat antariksa dan akan segera bertemu dengan Bahtera. Zhang dan Yu memang kunci perang, kata wanita kabut abu-abu itu. Baik, Bahtera, maupun kiamat, harus menangkapnya atau membunuhnya. Bahkan kutub merah harus mengungkap jejaknya dan mengarahkan operasi secara langsung, yang memberi kiamat dan bahkan keinginan bumi sebuah kesempatan. Seharusnya aku memberitahumu bahwa, entah mengapa, kehendak bumi terpaksa dimulai ulang karena perang yang terjadi di alam semesta. Kutub merah memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup itu dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada kehendak bumi ketika ia dipaksa untuk memulai ulang. Menurut bintang kutub merah, pada level perang universal, keinginan bumi telah terhenti oleh para penyerang dari dunia luar. Kedua pihak berada dalam kebuntuan sementara. Hampir semua kekuatan mereka harus difokuskan satu sama lain. Oleh karena itu, mustahil untuk melenyapkan Yayasan Bahtera dan bintang kutub merah sendiri dalam skala besar. Itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan menyebabkan kehancuran total perang universal. Oleh karena itu, serangan presisi dan taktik pemenggalan kepala adalah satu-satunya pilihan. Apa yang disebut obat tertarget harus ditempatkan di sekitar sel kanker secara tepat untuk menghilangkan sel kanker tanpa melukai sel normal. Jika sel kanker tidak pernah ditemukan, obat tersebut tidak akan berguna tidak peduli seberapa efektif obat tertarget tersebut. Itulah juga alasan mengapa bintang kutub merah harus bersembunyi jauh di bawah laut dan mengapa sektor asal surga dan kehendak bumi berusaha menguncinya dengan cara apapun. Red Paul telah bersembunyi di balik layar selama beberapa tahun. Bahkan kita tidak tahu keberadaannya yang sebenarnya. Operasi untuk mengawal penulis 40,000 Years of Cultivator adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengekspos dirinya sendiri. Bagaimana sektor asal surga dan kehendak bumi bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dan bagaimana kita bisa begitu ceroboh untuk menyaring dan menyaring mereka yang mungkin dekat dengan Red Paul? Apakah kamu sudah mengerti sekarang? Liao bertanya dengan dingin. Hampir selesai. Murid Liao, silakan ikuti saya. Wanita kabut abu-abu membawa Liao ke sebuah gudang di kamp militer. Rantai besi tergantung di balok di tengah gudang. Seorang wanita diikat oleh rantai itu. Itu adalah kucing hantu yang telah membunuh Zhang dan Yu saat Liao tidak memperhatikan. Liao tertegun sejenak. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu telah ditangkap oleh Yayasan Ark. Tampaknya kutub merah memang telah memasang jaring dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bab 3233, perintahnya sendiri. Kucing hantu itu dulunya adalah gadis mungil yang cerdas. Namun, sekarang, dia seperti orang fanatik yang telah memasuki sarang setan. Wajahnya yang terbalik dipenuhi dengan kobaran api yang membingungkan. Ketika dia melihat Liao dan wanita kabut abu-abu masuk, dia menatap mereka dan terkikik. Ujian terakhir akan segera tiba. Tidak seorang pun dapat lolos dari penghakiman reinkarnasi. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, Anda hanya akan menyesatkan orang lain. Menyerahlah, bertobatlah, dan selamatkan diri Anda. Dia menyipitkan matanya, terbius oleh apa yang disebut penebusan dosa. Dia terperangkap dalam lingkaran logikanya sendiri yang tak berujung dan tidak bisa membebaskan dirinya. Di sampingnya berdiri seorang pria bungkuk dan jorok. Penampilannya biasa saja, tetapi ia memiliki sepasang tangan yang sangat besar. Jari-jarinya hampir 2 kali lebih panjang dari jari-jari orang biasa, dan bahkan ada tulang jari tambahan, sehingga memberikan kesan bahwa ada 2 laba-laba raksasa di pergelangan tangannya. Ketika dia meletakkan tangannya di pelipis kucing hantu itu, telapak tangannya menutupi kepala kucing hantu itu seperti topi besi. Pria itu bergumam dalam bahasa asli Nanyang. Serangkaian tato aneh muncul di lengannya, diikuti oleh sesuatu yang tampak seperti serangga berbisa yang menari-nari aneh di lengannya seolah-olah tato itu hidup. Bersamaan dengan pemandangan aneh itu, Liao merasakan riak-riak yang datang dari telapak tangan kucing hantu itu, yang mirip dengan gelombang otak. Dalam sekejap mata, mata kucing hantu itu berputar ke belakang sementara seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, menyebabkan rantai besi bergetar tak karuan. Lelaki itu tampaknya telah membaca banyak informasi dari otak kucing hantu itu. Ia bergumam puas, kadang-kadang seperti sedang kesurupan, dan kadang-kadang seperti sedang kesurupan. Ekspresinya sangat mirip dengan ekspresi kucing hantu tadi. Saat dia melakukan teknik itu, dia juga menatap Liao. Matanya setengah dingin dan setengah membara, seolah-olah mereka adalah 2 belati yang mencoba menggali rahasia terdalam Liao. Mereka sedang menginterogasi kucing hantu itu. Liao merenung sejenak dan bertanya, tapi mengapa kamu melakukan itu di hadapanku? Untuk mengintimidasiku. Liao memutar matanya. Tiba-tiba dia merasakan ada puluhan aura kuat yang bersembunyi di balik bayangan di sekitar gudang. Dengan bantuan cahaya redup, dia samar-samar bisa melihat beberapa awak kenet bersenjata lengkap sedang berdiri atau duduk, menyentuh belati mereka, atau mengutak-atik senjata mereka. Mereka semua menatapnya dengan waspada. Liao tertegun sejenak sebelum akhirnya meledak marah. Tunggu, dia bertanya dengan serius, apakah kau sedang menginterogasinya atau mengujiku? Pria berpenampilan aneh dengan tato hidup di lengannya akhirnya menyelesaikan mantranya. Dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya ke arah wanita kabut abu-abu itu.
Ketika tangan yang menyerupai kipas itu meninggalkan kepala kucing hantu, mata-mata wanita itu telah berubah menjadi abu-abu mati dan terkulai seperti ikan mati. Maaf, namanya, Brainworm. Dia adalah pembaca pikiran di organisasi ini. Wanita kabut abu-abu itu menjelaskan tanpa ekspresi, kau tahu, karena dia dikirim oleh sektor asal surga ke Yayasan Bahtera sebagai agen rahasia, dia pasti telah menerima pelatihan khusus. Metode interogasi normal tidak akan berhasil padanya sama sekali. Namun, serangga otak memiliki kemampuan untuk menyerap gelombang otak, yang merupakan penangkal sempurna bagi kucing hantu yang gelombang otaknya sangat berkembang. Jika kau benar-benar mata-mata yang dikirim oleh sektor asal surga dan pertemuanmu dengan kucing hantu itu hanya sebuah pertunjukan, gelombang otak kucing hantu itu pasti akan mengalami perubahan halus saat melihatmu masuk. Kutu otak itu pasti akan menyadari keberadaanmu. Tapi ternyata, kucing hantu itu tidak punya reaksi khusus terhadapmu. Memang benar kalian tidak saling kenal sebelumnya, ini sebagian untuk membuktikan ketidakbersalahanmu dan membangun rasa percaya yang lebih besar untukmu. Kesabaran saya ada batasnya. Liao meraung pelan, Profesor Zhang Jiasu, pasien di ruang pikiran, adalah ujian pertama. Melawan para pemburu di kereta yang melaju kencang, banjir, dan tanah longsor adalah ujian kedua. Sekarang, dia telah dicurigai olehmu dan dikirim ke kucing hantu untuk disaring. Ini adalah ujian ketiga. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah itu tidak cukup? Apakah menurutmu itu cukup? Pikirkan dengan cara yang berbeda, jawab wanita kabut abu-abu itu. Jika Anda adalah pemimpin organisasi rahasia seperti Yayasan ARK, dan Anda bertemu dengan seorang pria misterius yang entah bagaimana telah membangkitkan kemampuan super dan bahkan mungkin menjadi penggarap super perseptif dalam semalam, dan yang terlibat dalam pusat pusaran secara tidak sengaja, menurut Anda berapa banyak tes yang diperlukan untuk membuktikan ketidakbersalahannya dan membiarkannya memasuki sarang paling rahasia organisasi, pemimpin yang sangat penting bagi organisasi pada saat yang kritis seperti itu. Saat dia berbicara, wanita kabut abu-abu itu menunjuk ke bagian dalam gudang. Seketika, dua pria berotot mendorong kursi besi yang tampak seperti meja bedah ke arah Liao di sepanjang dua rel di tanah. 4 kali, wanita kabut abu-abu itu mengulurkan 4 jari ke arah Liao dan berkata, tak peduli berapa banyak ujian yang menurutmu akan dibutuhkan untuk membuktikan ketidakbersalahan pria misterius seperti itu, Kutub Merah percaya bahwa akan dibutuhkan 4 ujian baginya untuk 100% yakin akan identitasmu sebelum dia mengizinkanmu masuk ke Bahtera yang sebenarnya. Apa artinya ini? Liao menatap kursi besi itu dengan wajah mengerikan. Ujian apa lagi yang kau inginkan? Kami berharap dapat membangunkanmu dari kehidupanmu sebelumnya. Dalam kegelapan, seorang pria berambut hitam mengenakan jas putih dan kacamata berbingkai emas berjalan perlahan. Dia membungkuk sedikit kepada Liao dan berkata sambil tersenyum, perkenalkan diri saya. Saya, Traveler Dream. Rekan mahasiswa Liao dan guru Niu seharusnya telah melihat banyak postingan saya di internet. Kalian pasti sangat tertarik pada saya, bukan? Liao tertegun sejenak. Kemudian dia menyadari bahwa mereka pasti sudah berbicara dengan Zhang dan Yu sebelum menyambutnya. Orang itu pasti tidak punya nyali dan akan menceritakan semuanya tanpa paksaan. Saya bertanggung jawab atas setiap kata yang saya posting di jaringan. Saya menjamin bahwa setiap kata itu benar. Bahkan jika itu tidak benar, setidaknya itu adalah perasaan saya yang sebenarnya. Dream Traveler berkata, namun, yang tidak disebutkan dalam postingan di internet adalah bahwa saya telah tinggal di Bahtera selama sebulan terakhir dan menerima pencerahan serta pelatihan dari Kutub Merah. Kemampuan saya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saya tidak hanya dapat melihat kehidupan masa lalu saya juga dapat membimbing lebih banyak orang yang terbangun untuk menjelajahi dan menemukan kehidupan masa lalu mereka. Siswa Liao, tidak perlu terlalu gugup. Jangan anggap ini sebagai ujian. Cobalah untuk menganggapnya sebagai sesi pelatihan khusus. Ini adalah perjalanan ke kedalaman jiwamu. Termasuk Kutub Merah, kami semua sangat penasaran. Kamu baru saja membangkitkan sebagian dari fragmen ingatan samar dari kehidupanmu sebelumnya, tetapi kamu memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Jika di bawah bimbinganku, kamu dapat dengan jelas mengingat kehidupanmu sebelumnya, dan bahkan ingatan dari puluhan reinkarnasi dan mewarisi semua kemampuanmu, penampilan mengerikan macam apa yang akan kamu tunjukkan. Inilah yang ingin saya lakukan. Sebenarnya, membimbing para awakener untuk menemukan kehidupan masa lalu mereka adalah tugas yang sangat melelahkan bagi saya. Jika itu adalah monster antara, finalis dan orang yang sangat tanggap, seperti Anda, saya harus mengambil risiko yang sangat besar untuk membantu Anda menemukan jati diri Anda yang sebenarnya. Namun, menurut Red Paul, Anda dan Master Niu adalah bagian yang sangat penting dalam teka-teki ini. Demi misi suci dan kebebasan sejati, saya tidak akan menyesalinya bahkan jika saya mati 9 kali. Pengembara mimpi berhenti tersenyum dan menatap Liao dengan serius. Liao merenung cukup lama. Bagaimana jika saya menolak? Dia diam-diam mengamati posisi semua orang yang terbangun di gudang. Dia bahkan tidak melepaskan aroma yang lemah seperti zombie yang bersembunyi di bagian terdalam kegelapan. Dalam sekejap mata, dia menyusun lusinan rencana untuk keluar dari pengepungan di benaknya dan bertanya dengan hati-hati. Wanita kabut abu-abu dan pengembara mimpi saling berpandangan dan tersenyum pahit. Tenang saja, ini tidak seburuk yang kamu kira. Tidak akan ada hal bodoh seperti, diam. Wanita kabut abu-abu itu berkata, alasan terpenting adalah kami tidak bisa membunuhmu. Bahkan jika kau terluka parah, kami pasti akan membayar harga yang mahal. Mungkin 2/3 dari sekitar 30 prajurit elit yang bersembunyi di tempat ini akan terbunuh. Perang sudah dekat. Kami tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Ini adalah hasil evaluasi pribadi Kutub Merah. Karena itu,
Meskipun kau menolak ujian terakhir, tidak ada yang bisa kami lakukan. Tidak perlu menyakitimu sama sekali. Namun, sebagai hasilnya, kalian tidak akan dapat pergi ke kedalaman laut bersama kami untuk mencari bahtera, kalian juga tidak akan dapat bertemu dengan kutub merah yang sebenarnya. Kami akan berpisah di sini dan meninggalkan kalian dengan aset, senjata api, dan mata uang lokal yang cukup. Meskipun akhir dunia telah tiba dan mata uang telah menjadi kertas yang tidak berguna, saya harap kalian mengerti bahwa ini adalah batas kami. Li Yao mendengus dan tidak mengatakan apapun. Memang benar bahwa dia bisa saja marah pada ketidakpercayaan pihak lain dan menolak berbagai ujian. Dia percaya bahwa bahtera dan kiamat harus membayar harga yang sangat mahal untuk mempertahankannya. Namun, karena ia menolak tes tersebut, keamanan identitasnya masih dipertanyakan. Wajar saja jika pihak lain tidak bersedia membawanya ke laut. Li Yao ragu-ragu. Dia tidak menyukai perasaan curiga dan diawasi. Saya tidak mencoba meyakinkan Anda, mahasiswa Li Yao. Dream Traveler membuka tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Namun, sebelum kita berpisah, Red Paul punya pesan yang sangat aneh untukmu. Betapapun tidak puasnya dirimu dengan ujian dan kecurigaan itu, betapapun dirugikannya dirimu, dan betapapun besarnya kebencianmu padanya, aku harap kamu bisa bertahan sampai akhir. Sebab, selama kamu membangkitkan ingatan masa lalumu dan menemukan jati dirimu yang sebenarnya, kamu akan tahu bahwa semua ujian dan kecurigaan itu perlu. Kamu bahkan mungkin menjadi orang yang harus disalahkan atas pengaturanmu sendiri. Dengan baik, Li Yao bingung. Salahkan diriku sendiri. Apakah aku mengatur begitu banyak kecurigaan, pemeriksaan, dan tes? Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun dia bingung, dia entah bagaimana mempercayai omong kosong dalam pikirannya. Bab 3234, siapa dia? Silakan, Dream Traveler memberikan undangan lain kepada Li Yao. Tunggu, aku punya pertanyaan. Setelah merenung sejenak, Li Yao berkata, aku ingin tahu apakah Zhang Danyu menerima bimbinganmu dan membangunkan kehidupan sebelumnya dengan bantuanmu. Secara logika, orang ini cukup mencurigakan, bukan? Tentu saja, kami tidak menargetkan siapapun secara khusus, kata Dream Traveler. Bahkan orang-orang kami sendiri harus menjalani ujian ketat sebelum mereka kembali ke bahtera. Tentu saja, kami tidak boleh melewatkan penulis, 40.000 tahun penggarap. Kami mengujinya sebelumnya dan menelusuri ingatannya dari 5 kehidupan sebelumnya di bawah bimbingan saya. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Oh, Li Yao sangat tertarik. Apa yang dia lakukan dalam 5 kehidupan sebelumnya? Jika kita kembali ke masa lalu, saya telah menjadi penulis daring selama 3 kehidupan berturut-turut. Anda tahu, menulis beberapa buku aneh, seksi, dan populer, berbohong kepada remaja yang tidak tahu apa-apa, dan membodohi mereka. Dream Traveler berkata, dari kehidupan sebelumnya hingga kehidupan keempat, perkembangan dunia reinkarnasi sedikit berbeda. Tidak ada yang namanya novel jaringan. Dia adalah seorang reporter tabloid. Dia menulis beberapa kisah selebriti, membuat beberapa berita utama yang mengejutkan, pergi ke pengadilan dengan selebriti kecil, dan sebagainya. Dalam kehidupan kelimanya, ia masih menekuni dunia kepenulisan, tetapi ia adalah seorang penulis novel laga dewasa, yang tampaknya menjadi spesialisasinya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, ia akhirnya membuat namanya dikenal di industri tersebut, tetapi kemudian ia tertangkap dalam operasi anti korupsi dan dijatuhi hukuman. Itu pada dasarnya segalanya. Secara keseluruhan, dia berbeda dari pengamat biasa. Dia hanyalah orang biasa tanpa dasar moral. Tujuan awal penciptaannya murni demi keuntungan. Atau dalam kata-katanya sendiri, uang dan wanita cantik, tidak menyuntikkan jiwa ke dalam karyanya. Berbicara secara logis, sangat sulit bagi orang seperti itu untuk bangkit, apalagi maju menjadi pengamat. Namun, banyak hal yang tidak dapat dia tulis sama sekali muncul di. Mungkin inilah sebabnya Red Paul Star sangat tertarik padanya. Bagaimanapun, meskipun dia adalah seorang penulis dan reporter tabloid yang tamak, bejat, dan kelas 3 yang bersedia menulis apa saja demi uang dalam 5 kehidupan sebelumnya, memang benar bahwa dia sama sekali tidak pernah berhubungan dengan sektor asal surga. Dia hanyalah salah satu orang biasa yang paling tidak mencolok. Ketika bumi dihidupkan kembali, itu hanyalah serangkaian data yang tidak penting. Bahkan jika sektor asal surga benar-benar ingin menemukan mata-mata, mereka sama sekali tidak akan menemukannya. Dipahami, Li Yao mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi besi. Garis miring. Wanita kabut abu-abu dan pengembara mimpi keduanya merasa lega. Li Yao tiba-tiba bertanya kepada pengembara Meng, apakah kamu punya jam tangan? Jam berapa sekarang? Ya, Dream Traveler mengeluarkan sebuah jam saku antik yang cantik dari sakunya. Cangkang jam tersebut diukir dengan gurita bertentakel 8 yang berbentuk heliks, memancarkan nuansa samudera. Sekarang pukul 8:05 malam. Beberapa detik, Li Yao bertanya lagi. Beberapa detik. Sang pengembara mimpi tertegun sejenak. Ya, untuk yang kedua. Katakan padaku. Li Yao berkata dengan dingin. Itu jam 8:05:32. Dream Traveler mengerutkan kening. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Li Yao mengerjapkan matanya. Ada kebingungan di wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu mengapa dia menanyakan waktu dengan tepat. Namun, dia segera melupakannya dan mengangguk pada Traveler Meng. Karena ini adalah aturan Yayasan Ark, mari kita mulai. Baiklah, silakan santai dan lihat jam. Perhatikan jarum jam, menit, dan detik. Sambil memegang rantai arloji, pelancong mimpi mengayunkan arloji itu di depan Li Yao dan menggoyangkannya. Jarum jam memancarkan cahaya biru suram, jarum menit berkedip dengan warna hijau gelap seperti hantu, dan jarum detik berkedip dengan cahaya merah menyala.
Jam saku kecil itu mengeluarkan bunyi klik mekanis yang memenuhi seluruh gudang, meredam badai di luar dan menyebabkan seluruh dunia menjadi sangat tenang. Sambil menatap arloji saku, mata Liao berubah menjadi dua pusaran yang tak terukur. Dalam keadaan tak sadar, indranya tampak ratusan kali lebih tajam dari sebelumnya. Dia dapat dengan jelas mendengar setiap napas dan detak jantung sang penjelajah mimpi, wanita kabut abu-abu, dan para prajurit Spartan, serta suara darah mereka yang mengalir di setiap pembuluh darah tubuh mereka. Dia juga dapat melihat melalui wadah-wadah dan melihat para prajurit yang terbangun yang bersenjata lengkap dan bersembunyi dalam kegelapan. Dia bahkan dapat merasakan hujan deras di luar kamp militer dan menghitung setiap tetes angin. Nyamuk yang tak terhitung jumlahnya yang unik di hutan hujan menari-nari di sekitar lampu redup pada balok lampu. Tidak, bukan, tak terhitung, melainkan 432 nyamuk. Ke-432 nyamuk itu tampaknya telah berubah menjadi tanda jelas yang terukir dalam di hati Liao. Bagus sekali, aku sudah bisa merasakan samar-samar jiwamu. Sungguh sesuatu yang indah, luar biasa, dan mendalam. Mata Dream Traveler juga bersinar cemerlang di balik kacamata berbingkai emasnya. Matanya seperti cerobong asap yang menyebar ke arah Liao. Bacalah satu paragraf bersamaku selanjutnya. Jangan pedulikan itu. Paragraf itu sendiri tidak ada artinya. Itu hanya dimaksudkan untuk beresonansi dengan gelombang otak kita sehingga aku dapat menggali ingatanmu. Jika kau setuju, kedipkan mata kirimu. Liao mengingat semua yang ada di sekitarnya, termasuk penunjuk yang memantul, detak jantung para kultivator yang terbangun, distribusi setiap tetes hujan di angin, dan lintasan 432 nyamuk di atas kepalanya. Kemudian, dia mengedipkan mata kirinya. Kehampaan hitam pekat mulai menjalin suatu jaringan. Ucap pengembara mimpi lembut. Kehampaan hitam pekat mulai menjalin suatu jaringan. Liao mengulanginya dengan kaku. Sel-selnya terhubung, dan terhubung ke batang utama. Suara Dream Traveler berubah lebih gelap. Sel-selnya terhubung, dan terhubung ke batang utama. Suara Liao pun menjadi rendah. Pupil matanya perlahan membesar, dan dia kehilangan arah, seolah-olah dia telah tenggelam dalam kenangan yang tak berujung. Oleh karena itu, di tengah kegelapan itu, tampaklah sebuah pilar air dengan pancuran yang menyembur ke atas. Suara Dream Traveler semakin pelan, berubah dari bulu menjadi debu. Jam saku di tangannya bergetar semakin pelan, seolah-olah telah dibekukan di udara oleh suatu kekuatan aneh. Pada akhirnya, jam saku itu benar-benar berada pada sudut 45 derajat dari tanah dan berhenti bergerak. Oleh karena itu, melawan kegelapan, sebuah mata air, yang menyembur ke atas, muncul. Sebelum Liao sempat menyelesaikan puisinya, ia mendapati seluruh dunia telah berubah menjadi pusaran yang samar. Segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti campuran pasir dan asap. Pelabuhan rahasia di kedalaman hutan telah hilang. Yang menggantikannya adalah kota dengan gedung pencakar langit dan dinding kaca yang tampak seperti 10.000 cermin. Ia bermimpi lagi. Ia kembali ke labirin yang telah berulang kali ia alami selama seminggu terakhir. Namun, kali ini pikirannya sangat jernih. Ia tahu bahwa ia sedang bermimpi, dan ia tahu bahwa dirinya yang sebenarnya sedang duduk di gudang kamp militer di pelabuhan. Itu adalah mimpi yang jelas. Liao melihat dirinya sendiri. Ia tampak memiliki dua perspektif pada saat yang sama. Yang satu adalah perspektif dewa, yang melihat ke bawah dari langit pada sudut 45 derajat, sementara yang lain adalah perspektif orang pertama, yang ada di dalam dirinya. Melalui perspektif yang berbeda, ia dengan cepat mengingat kehidupan sebelumnya dan pertempuran yang menggetarkan jiwa dan brilian. Jadi, saya sudah menjadi anggota organisasi perlawanan di kehidupan saya sebelumnya. Menyaksikan pertempuran negara adik kuasa yang bahkan lebih hebat daripada yang ada di film-film fiksi ilmiah, Liao tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak heran aku memiliki rasa keakraban alami dengan Ark Foundation, meskipun aku tidak menyukai Apocalyptic Organization. Aku bahkan merasa bahwa Kutub Merah, pemimpin mereka, sangat familiar. Ternyata, aku adalah Prison Breaker di kehidupanku sebelumnya. Dan ini bukanlah akhir. Liao dapat dengan jelas merasakan suatu kekuatan mendorongnya dari belakang, seolah-olah sepasang sayap yang dapat memungkinkannya untuk menjelajah kenangan telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Agaknya, ini adalah kemampuan super dari Dream Traveler. Kota itu berubah menjadi reruntuhan dalam perang termonuklir dan dimulai kembali di reruntuhan itu. Labirin cermin yang terbuat dari dinding kaca yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu persatu, tetapi mereka segera direkonstruksi menjadi labirin baru yang bahkan lebih besar dan lebih rumit. Liao mencari masa lalunya dalam mimpi dan melihat bahwa dia hampir selalu menjadi anggota kelompok perlawanan dalam lebih dari 10 reinkarnasi. Paling tidak, dia adalah seorang awakener yang terbangun secara alami dan menemukan Earthbug sebelum dia dimusnahkan secara brutal. Dia bahkan menangkap sepotong memori dari waktu yang sangat lama. Dia ingat bahwa dia pernah menjadi mekanik dan pembalap dalam kehidupan tertentu dan melewati Earthbug saat dia sedang balapan. Itu sudah lama sekali, waktu yang sangat lama sekali. Kenangan masa lalunya memperkuat tekad dan kemampuan bertarung Liao. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa jiwanya mengembang seperti organ yang terisi darah. Namun, bola perak itu telah mengikutinya dalam mimpi. Dulunya, benda itu terhubung ke bagian belakang kepala Liao dengan benang perak seperti balon, yang menggantung di udara tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Namun, setiap kali Liao mengingat kehidupan sebelumnya, jarak antara Liao dan benda itu akan semakin dekat. Pada akhirnya, ketika benang perak antara Liao dan dirinya sendiri kurang dari 1 meter panjangnya, benda itu akan melayang di atas kepala Liao dengan dingin. Wajah Liao yang bingung dan gelisah terpantul di permukaan cermin sebelum berubah menjadi penampilan yang aneh dan mengerikan. Liao tidak ingat pernah menemui hal seperti itu di kehidupan sebelumnya.
Bahkan, kultivator Liao, dalam 40.000 tahun kultivasi, tidak pernah menemui keberadaan yang seaneh itu. Kamu ini apa? Kamu ini sebenarnya apa? Kegelisahan di hati Liao mencapai puncaknya. Dia begitu cemas hingga tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia meninju bola perak itu dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Bam! Bola perak misterius itu, di sisi lain, tampaknya terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Bola itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Liao. Namun, setiap potongan melengkung memantulkan wajah aneh dan bengkok yang tersenyum padanya dengan aneh. Akhirnya, kamu sudah sampai sejauh ini. Kamu tahu siapa dirimu dan takdirmu yang sebenarnya, bukan? Miliaran wajah berbicara pada saat yang sama. Kemudian, wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi mulut berdarah dan menelannya. Ingatannya berubah menjadi mimpi buruk, membangunkannya dari mimpi buruknya. Dia melihat Dream Traveler memuntahkan darah dan jatuh ke belakang. Wajahnya terpelintir hingga hampir retak. Dream Traveler menunjuk ke arahnya dan berteriak, kau bukan Liao. Bab 3235, Bola Kaca. Ia tampak terbangun dari tidur panjangnya yang telah berlangsung miliaran tahun. Ia menguap dan tersenyum pada sang pengembara mimpi. Di mata Traveler Meng, senyuman itu bahkan lebih mengerikan dari wajah para hantu di bagian terdalam neraka. Hentikan dia, hentikan dia, hentikan dia. Wajah sang pengembara mimpi pucat pasi. Teriakannya menggema di telinga semua yang terbangun dan menggores otak mereka dengan brutal. Retak, retak. Kursi besi yang didudukinya memiliki kunci otomatis yang dapat mengunci pergelangan tangan dan pergelangan kaki orang yang duduk di atasnya. Namun, dia sangat kooperatif tadi, dan tidak ada masalah dengan 3 tes pertama. Wanita kabut abu-abu itu tidak ingin memaksanya terlalu keras, jadi dia tidak memaksanya untuk mengunci diri. Namun saat ini, sudah terlambat bagi kunci pegas untuk kembali terkunci. Sebelum kunci baja itu terkunci sepenuhnya, pergelangan tangan dan pergelangan kakinya telah mengembang 2 kali lipat dari ukuran normal, dan keempat kunci pegas itu terdorong ke belakang. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, dia telah tiba di depan Traveler dan mencengkeram lehernya. Set, dia berkata kepada Dream Traveler sambil tersenyum. Lalu, dengan suara berderak, dia meremukkan leher Dream Traveler hingga berkeping-keping. Kepalanya miring ke satu sisi dengan aneh. Saat ia melempar Dream Traveler ke tanah, pemandu kehidupan sebelumnya sudah meninggal. Ah, perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Sparda adalah yang paling cepat berpikir. Dia mengangkat pistol plasma secara refleks dan menarik pelatuknya dengan keras. Tanpa menoleh ke belakang, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara. Adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Sebuah bola petir yang terkondensasi dengan kekuatan penghancur baru saja melesat keluar dari moncong senjata Sparda ketika tiba-tiba berhenti di udara. Seolah-olah 2 kekuatan dari 2 arah yang berbeda secara paksa mencabiknya, menyebabkannya mengeluarkan suara berderak di udara yang membeku. Kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Bola plasma itu tiba-tiba kembali seperti semula dan mengebor kembali ke laras senjata. Boom! Senjata plasma itu langsung meledak. Pecahan-pecahan senjata yang berserakan menusuk dalam-dalam ke tubuh Sparda. Bersama dengan busur listrik yang mengamuk, pria kekar itu langsung berubah menjadi boneka yang rusak. Kamu bukan Liao. Siapa kamu sebenarnya? Wajah abu-abu wanita kabut abu-abu itu berubah semakin pucat. Luka-luka di sekujur tubuhnya kembali menyemburkan darah. Dia memanggil kekuatan supernya dengan paksa. Banyak kabut menyembur keluar dari lubang dan pori-porinya dan mengelilinginya seolah-olah makhluk itu hidup. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek dan kejam. Dia mengepalkan tangan kanannya, yang baru saja meledakkan plasma, menjadi kepalan tangan dan meninju bagian tengah kabut abu-abu dengan santai. Tiba-tiba, dia mendengar suara udara terkoyak melalui celah-celah jarinya. Kabut abu-abu itu terkoyak menjadi aliran udara dan terbang ke segala arah. Bahkan wanita kabut abu-abu itu tertiup lebih dari 10 meter jauhnya dan menabrak sebuah kontainer, meninggalkan lubang berbentuk manusia di tanah. Puluhan penggarap yang terbangun yang bersembunyi di sekitar gudang segera menerjangnya ketika mereka melihat bahwa dia telah membunuh atau melukai 3 anggota inti organisasi. Jangan mendekat. Di sisi lain, wanita kabut abu-abu itu merasakan kengeriannya selama percakapan singkat itu. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang tak terlukiskan muncul di kedalaman matanya saat dia berteriak, lari. Lari sekarang. Namun, dia terlambat. Tidak, harus dikatakan bahwa, bahkan jika dia membunyikan alarm pada detik pertama, tidak mungkin dia bisa menghentikan semuanya dan menyelamatkan nyawa siapapun yang terbangun. Dadadadadadadadada. Puluhan senjata api berat yang dimodifikasi membombardirnya dengan rentetan tembakan yang seperti hujan deras, namun tidak mampu menyebabkan riak sedikit pun muncul di matanya yang seperti rawa. Peluru-peluru itu merobek bayangannya yang kabur menjadi ribuan benang, sementara tubuh aslinya telah berubah menjadi busur listrik dan menyala di belakang banyak orang yang terbangun. Bam! Seseorang yang terbangun terbang tinggi ke angkasa. Saat ia masih di udara, organ-organ dalamnya tidak dapat menahan tekanan tinggi dan meledak, mengalami kematian yang menyedihkan. Ledakan, Awakener kedua ditendang. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan 4 granat yang tergantung di pinggang musuh dengan kemampuan memanipulasi objek dari jarak jauh sehingga Awakener akan mati tanpa kuburan yang dikelilingi oleh 4 kembang api. Apa? Orang yang terbangun ketiga terkena pukulan tepat di kepala. Helm yang paling kokoh pun rapuh seperti kotak korek api di bawah telapak tangannya. Helm dan kepalanya langsung hancur berkeping-keping. Astaga, pengorbanan 3 kultivator yang terbangun berturut-turut akhirnya memberi cukup waktu bagi rekan-rekannya yang tersisa. Kultivator keempat yang terbangun menutup tangannya, yang kemudian diselimuti api yang membara. Itu adalah teknik tertentu yang memungkinkannya mengendalikan suhu dengan bebas. Namun, baik bola api, tembok api, maupun naga yang mengamuk tidak dapat menahan serangannya.
Dia bahkan tidak menyerang pria itu secara langsung. Dia hanya menjentikkan jarinya, dan api di dalam tubuh pria itu pun tak terkendali. Api yang berkobar melahap sel dan jiwanya, yang mengakibatkan pembakaran diri yang khas. Itu bukan pertempuran melainkan pembantaian. Baik itu tingkat pemula, persepsi mendalam, maupun persepsi tertinggi, baik itu pengendalian atas api, embun beku, petir, racun, dan kemampuan-kemampuan lainnya, semuanya sama rentannya dengan anak berusia 3 tahun di hadapannya. Dia membantai musuh dengan mudah dan mengubah gudang menjadi istana berlumuran darah. Tubuhnya diselimuti kabut darah yang mengepul, organ dalamnya yang basah diinjak-injak, dan senyum misterius masih tersungging di wajahnya. Matanya seperti rawa yang dapat menenggelamkan semua jiwa. Dia adalah perwujudan kematian, Raja Iblis yang berjalan perlahan dari kedalaman neraka. Saat ini, selain Lady Grey Mist yang terluka parah dan Spartan yang setengah mati, tidak ada satupun orang yang hidup di gudang itu, dia jelas bukan orang hidup, melainkan seorang penghancur, iblis, dan dewa kematian. Dia berjalan ke depan wanita kabut abu-abu dan menatapnya dengan cara yang tidak manusiawi. Bam, tak jauh dari situ, Sparda entah bagaimana terbangun dengan tubuhnya yang hancur. Ia mengangkat pistolnya dengan santai dan menembakkan peluru terakhir ke arahnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah sedang mengusir nyamuk yang mengganggu. Peluru itu membentuk lengkungan aneh di udara dan berputar 180 derajat, menembus tepat ke tengah alis Sparda. Kemudian, peluru itu melubangi bagian belakang kepala para pemberontak yang setia, dan mengambil sebagian besar jaringan otak. Ternyata, batuk, itu benar-benar kamu. Kamu adalah pembunuh terbaik yang dikirim oleh sektor asal surga untuk menangani narkoba target dari Kutub Merah. Wanita kabut abu-abu itu tersenyum sedih. Apakah ini kekuatan super perseptif? Itu memang kuat. Ini juga salah kami karena cukup bodoh mengundang serigala ke rumah kami dan membawamu ke tempat ini. Namun, kamu terlalu ceroboh dan mengekspos dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika kemampuan tempurmu cukup kuat untuk membunuh kita semua? Kutub Merah bersembunyi di kabut di kedalaman lautan. Kamu tidak akan dapat menemukannya. Hehe, selama kamu tidak dapat melihatnya secara langsung, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu adalah bom nuklir berjalan? Kalian akan hancur. Dalam perang yang telah terjadi ribuan kali, kita akan menjadi pemenang terakhir. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kebebasan dan harapan kita. Oh, dia mendengarkan dengan tenang, mengangguk, dan menghancurkan hati wanita kabut kelabu itu. Dia berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah untuk waktu yang lama. Kerutan tipis di wajahnya menunjukkan kekesalan di hatinya, kekesalan karena rumahku sangat kotor dan perlu dibersihkan untuk waktu yang lama. Kemudian, ia kembali ke tubuh Dream Traveler. Ia melengkungkan jarinya dan mengambil jam saku yang bertatakan batu rubi dan permata biru serta diukir dengan pola gurita. Untungnya, dia sangat berhati-hati tadi dan tidak merusak struktur mekanis jam saku itu. Jarum jamnya masih berdetak. Ia menatap jarum detik yang melayang itu cukup lama. Kemudian ia mendesah dan melemparkan jam saku itu ke langit, yang melayang di atas matanya. Dia membuka jari-jarinya lagi dan mengarahkan tangan kanannya ke arloji saku, memutar pergelangan tangannya berlawanan arah jarum jam. Retak, 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 retak. Kecepatannya memutar pergelangan tangannya sangat lambat, tetapi raut wajahnya sangat hati-hati. Dia tampak berjuang dan bahkan kesakitan, seolah-olah ada roda gigi tak terlihat yang terkunci di telapak tangannya dan dia mengendalikan mesin besar dengan memutar roda gigi ke arah yang berlawanan. Tangan orang normal paling banyak hanya mampu berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Namun Liao berhasil memutar tangannya 180 derajat dan terus bergerak maju meskipun tulang-tulangnya bergerak. Saat sudut lilitan itu semakin membesar, kulit lengannya mulai retak, dan tulang-tulang lengannya patah total, mencuat keluar tulang-tulang putih yang mengerikan. Darah menyembur seperti hujan meteor ke arloji saku dan wajahnya, tetapi ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Sebaliknya, sorot matanya semakin dalam dan gelap. Saat ia memutar udara, jarum detik jam saku bergerak semakin lambat. Udara membeku, dan riak-riak yang terlihat menyebar di ruang di sekitarnya, membentuk pusaran raksasa berlawanan arah jarum jam. Akhirnya, ketika telapak tangannya berputar 360 derajat dan otot, tulang, serta pembuluh darahnya meledak seluruhnya, jarum detik, jarum menit, dan jarum jam pada jam saku semuanya berhenti. Yang tampaknya juga terhenti adalah waktu. Dia tersenyum puas dan memutar pergelangan tangannya yang patah berlawanan arah jarum jam sebesar 361 derajat. Ujung jarinya yang berlumuran darah tampaknya memiliki kekuatan magis yang mengerikan. Setelah jarum detik arloji saku bergetar sejenak, arloji itu mengikuti jarinya dan berjalan mundur. Sulit untuk menggambarkan suara jarum detik yang bergerak mundur. Itu bukan suara klik dari putaran normal, tetapi suara yang sepertinya berasal dari peluru kaca yang memantul ke atas dan ke bawah hingga habis. Bagaimanapun, meskipun dia adalah seorang penulis dan reporter tabloid yang tamak, bejat, dan kelas 3 yang bersedia menulis apa saja demi uang dalam 5 kehidupan sebelumnya, memang benar bahwa dia sama sekali tidak pernah berhubungan dengan sektor asal surga. Dia hanyalah salah satu orang biasa yang paling tidak mencolok. Ketika bumi dihidupkan kembali, itu hanyalah serangkaian data yang tidak penting. Bahkan jika sektor asal surga benar-benar ingin menemukan mata-mata, mereka sama sekali tidak akan menemukannya. Kata pengembara mimpi kepada Liao. Liao sedang dalam keadaan tidak sadar. Dia memiringkan kepalanya dan mendengarkan suara dari jauh atau jauh di dalam otaknya. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau bukan, tetapi dia seperti mendengar suatu suara. Bagaimana ia menjelaskannya? Suara, kelereng kaca jatuh ke lantai, dada-dada, memantul, makin lama makin padat, dan akhirnya menghilang. Namun,
Hanya ada satu lantai di gudang ini, dan lantai teratasnya adalah kanopi. Bagaimana mungkin ada kelereng kaca? Mungkin itu suara angin dan hujan di luar. Dia pasti salah dengar. Dipahami. Li Yao mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi besi. Wanita kabut abu-abu dan pengembara mimpi keduanya merasa lega. Li Yao tiba-tiba bertanya kepada pengembara Meng, apakah kamu punya jam tangan? Jam berapa sekarang? Ya, Dream Traveler mengeluarkan sebuah jam saku antik yang cantik dari sakunya. Cangkang jam tersebut diukir dengan gurita bertentakel 8 yang berbentuk heliks, memancarkan nuansa samudra. Sekarang pukul 8:05 malam. Beberapa detik, Li Yao bertanya lagi. Beberapa detik. Sang pengembara mimpi tertegun sejenak. Ya, untuk yang kedua. Katakan padaku. Li Yao berkata dengan dingin. Itu jam 8:05:32. Dream Traveler mengerutkan kening. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Li Yao mengerjapkan matanya. Ada kebingungan di wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu mengapa dia menanyakan waktu dengan tepat. Namun, dia segera melupakannya dan mengangguk pada Traveler Meng. Karena ini adalah aturan Yayasan Ark, mari kita mulai. Bab 3236, Deja Vu. Baiklah, silakan santai dan lihat jam. Perhatikan jarum jam, menit, dan detik. Sambil memegang rantai arloji, pelancong mimpi mengayunkan arloji itu di depan Li Yao dan menggoyangkannya. Li Yao menatap arloji saku dan memasuki trans misterius. Segala sesuatu di depannya tampak familiar, cahaya redup jarum jam, bunyi klik struktur mekanis, badai menderu di luar, posisi semua orang di sekitarnya, napas dan detak jantung mereka, dan 432 nyamuk yang berkeliaran di sekitar lampu. Ya, setiap detailnya benar. Kehampaan hitam pekat mulai menjalin suatu jaringan. Suara Dream Traveler sangat lembut. Mantra itu menempatkan Li Yao dalam mimpi dan memindahkannya ke bagian-bagian memori dari waktu yang lama. Data yang belum sepenuhnya dibersihkan dalam siklus reinkarnasi disusun kembali menjadi dunia ilusi dan dunia nyata. Dia melihat dirinya berlari di labirin dan medan perang kota, berjuang untuk kebebasan dan harapan dan bahkan mengorbankan hidupnya sendiri berkali-kali. Ternyata, saya selalu menjadi prison breaker. 5, tidak, 10 reinkarnasi di masa lalu selalu sama. Li Yao tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, tiba-tiba dia berbalik dan menatap cakrawala yang terbakar di kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Benar, di mana bola perak yang muncul dalam mimpinya. Benda yang diikat di belakang kepalanya seperti balon telah menghilang. Namun, itu adalah hal yang tidak penting. Li Yao menggelengkan kepalanya keras-keras dan segera melupakannya. Dibimbing oleh Dream Traveler, ia memfokuskan perhatiannya pada masa lalu yang lebih kuno dan membangkitkan lebih banyak ingatan dan kemampuan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkelana dalam ingatan kehidupan sebelumnya. Mungkin baru setelah dia dan Dream Traveler kehabisan kekuatan jiwa, segala sesuatu di sekitarnya berangsur-angsur menjadi kabur dan kacau. Dia seolah terseret kembali ke terowongan panjang dan kembali ke dunia nyata kehidupan ini, ke gudang pelabuhan di suatu tempat di Asia Tenggara. Li Yao, dia mendengar seseorang memanggilnya. Garis miring. Itu benar. Matanya tiba-tiba berubah tajam. Tidak diragukan lagi aku adalah Li Yao. Selamat atas kelulusanmu dalam ujian akhir. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang santai. Semua orang yang terbangun dari Yayasan Ark berjalan keluar dari bayang-bayang dengan senyum tulus di wajah mereka. Traveler Dream bahkan mengambil inisiatif untuk membantu Li Yao berdiri. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah seorang tahanan yang begitu bertekad. Kamu bahkan telah menjadi anggota inti perlawanan dalam beberapa reinkarnasi. Kamu jauh lebih kuat dari kami. Tidak heran kamu sudah lebih kuat dari yang terhebat ketika kamu baru saja bangun dan dapat bertarung secara seimbang dengan para pemburu dalam kehidupan ini. Selamat datang di Ark Foundation. Oh, tunggu dulu. Aku seharusnya menyambutmu kembali, Prison Breaker Li Yao. Saya, Li Yao berkedip. Kecurigaan di dalam matanya menghilang dengan cepat dan digantikan oleh senyum samar. Kamu tidak punya tes kelima. Sekarang setelah Dream Traveler merasakan kesetiaanmu setelah 10 reinkarnasi, tidak perlu ada ujian lagi. Wanita kabut abu-abu itu meminta maaf, maafkan aku. Kita seharusnya tidak meragukan sikap seorang pelarian yang bertekad seperti itu. Namun, harap dipahami bahwa ini untuk memastikan keselamatan kita sepenuhnya. Bagaimanapun, para pembunuh dari sektor asal surga pasti telah mencoba segala cara untuk menyelinap ke organisasi kita. Siapapun yang mungkin menghubungi Kutub Merah harus melalui ujian ketat yang sama. Kehati-hatian kami sebelumnya adalah karena kami tidak punya pilihan. Saat ini, kami adalah kawan yang paling dekat dan paling dapat diandalkan. Saya berharap kita dapat berjuang berdampingan sampai akhir dan memperjuangkan kebebasan dan harapan sejati. Wanita kabut abu-abu itu mengulurkan tangannya ke Li Yao. Li Yao ragu sejenak, namun dia melangkah maju dan memeluk orang asing itu. Tentu saja kita akan berhasil. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Dalam lingkungan yang penuh dengan malapetaka seperti itu, dia bisa memahami kewaspadaan lawannya. Sekarang setelah mereka menjelaskan semuanya dengan jelas dan mendapatkan kepercayaan satu sama lain, tidak perlu lagi marah atas masalah sepele seperti itu. Wanita kabut abu-abu itu tidak menyangka Li Yao akan begitu jujur. Dia bahkan lebih bahagia. Sparda tertawa terbahak-bahak di belakangnya dan memeluk Li Yao, menepuk punggung Li Yao dengan keras dengan lengannya yang tersisa. Selamat datang kembali, Prison Breaker Li Yao. Aku punya firasat bahwa kita akan menjadi saudara terbaik. Ya, Li Yao menatap wajah Sparda yang berseri-seri dan merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak dapat memikirkan apapun saat ini dan hanya dapat mengangguk. Kita bersaudara. Namaku, Black Panther. Selamat datang kembali, Prison Breaker Li Yao.
Nama saya, Purple Electric. Selamat datang kembali, Prison Breaker Liao. Nama saya, Deep Flash. Selamat datang kembali, Prison Breaker Liao. Para kultivator yang terbangun yang bersembunyi di balik bayangan maju dan memeluk Liao juga. Mereka melepaskan semua kewaspadaan mereka dan tertawa, dengan harapan kemenangan bersinar dalam di mata mereka. Benar, di bawah bimbingan Dream Traveler, selain memulihkan lebih banyak ingatan, orang yang terbangun seringkali dapat memulihkan lebih banyak kemampuan. Wanita kabut abu-abu itu berkata kepada Liao, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu ingat sesuatu yang bisa digunakan di medan perang? Dengan baik, setelah merenung sejenak, Liao berjalan ke sebuah wadah yang tidak jauh dari sana dan membuka tangan kanannya, sementara dia menggenggam pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Semua orang menahan napas, menunggu penampilan Liao. Liao merasakan vitalitasnya meluas hingga ke area seluas 3 hingga 5 meter persegi. Ia tampak telah berubah menjadi raksasa yang tak terkalahkan. Segala sesuatu dalam jarak 3 hingga 5 meter persegi berada di bawah kendalinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao menggaruk wadah itu dengan tangan kanannya, yang terbakar karena gesekan darahnya. Wadah itu langsung menjerit dengan suara logam yang memekakkan telinga. Kemudian, seolah-olah telah dirusak oleh mesin pres hidrolik tak terlihat seberat 10.000 ton, wadah itu dipadatkan menjadi sekumpulan besi tua dengan diameter tidak lebih dari 1 meter. Gudang itu sunyi. Semua orang tercengang. Perlu dicatat bahwa kontainer standar memiliki panjang lebih dari 6 meter dan lebar serta tinggi lebih dari 2 meter. Meskipun rangka kontainer tidak terbuat dari logam paduan super, namun tetap terbuat dari logam padat yang diisi dengan barang. Namun, Liao telah memadatkannya menjadi radius 1 meter dengan kekuatan penghancur. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Sesaat, semua orang menatap Liao dengan aneh. Untungnya, keempat ujian itu membuktikan pendirian dan kesetiaannya serta meyakinkannya bahwa ia ada di pihak mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan mendapat masalah besar. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, jika dia tidak dikaruniai kemampuan yang mengerikan seperti itu, dia tidak akan disukai oleh Red Paul. Red Paul pasti sudah tahu seberapa kuat dia sebelum dia benar-benar terbangun. Dia benar-benar pantas menjadi pemimpin yang memiliki segalanya di bawah kendalinya. Bagus sekali. Sparda sangat gembira. Ia berseru, kita akan segera melancarkan perang terakhir melawan sektor asal surga dan bahkan seluruh bumi, dan kita telah menerima bala bantuan yang kuat seperti Liao. Tampaknya kita akan menjadi pemenang perang ini. Mendengar itu, para kultivator yang terbangun lainnya semua mengangguk. Mereka telah kalah berkali-kali, dan musuh terlalu kuat di atas kertas. Mereka benar-benar perlu berjuang sekuat tenaga untuk membuktikan pendirian dan keberanian mereka. Huci. Penghancuran kehampaan, telah menguras seluruh kekuatan Liao untuk sementara. Atau lebih tepatnya, dia tampaknya telah melakukan teknik yang ratusan kali lebih sulit dipercaya daripada penghancuran kehampaan tadi, yang telah menguras otak dan tubuhnya. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Cepat isi ulang energi Liao. Wanita kabut abu-abu itu berkata, saya akan mengirimkan hasil pengujian ke Ark sekarang juga. Modifikasi kapal kargo hampir selesai. Kita akan dapat berangkat ke kedalaman laut dalam 3 hingga 5 jam. Mereka berlayar selama 3 hari 3 malam di kapal kargo yang dimodifikasi bernama Lucky Star, dan secara bertahap mencapai kedalaman laut. Bukan ide yang buruk untuk menghindari bencana alam di lautan. Di lautan yang tak berbatas, banyak wilayah laut masih merupakan wilayah terlarang bagi manusia. Tidak perlu khawatir akan bertemu musuh yang posisinya tidak jelas. Air laut yang tak berdasar dapat membawa terlalu banyak energi, atau lebih tepatnya, mengubah tampilan asli lautan. Badai yang mengguncang bumi akan menghabiskan energi 10 kali lebih banyak daripada di daratan atau perairan dangkal. Tak satu pun bencana mematikan di kota daratan, seperti runtuhnya bangunan akibat gempa bumi, atau banjir yang membawa lumpur dan batu, mungkin tak terjadi di tempat ini. Sekalipun badai datang, kapal kargo yang dimodifikasi khusus akan mampu bertahan dengan beratnya sendiri. Mungkin karena, kehendak bumi, telah mendedikasikan sebagian besar waktu dan energinya untuk menghadapi manusia di daratan, para martir, Lucky Star tidak menemui badai dahsyat apapun selama 3 hari terakhir. Meskipun perjalanannya bergelombang, sebagian besar anggota kru adalah awakener dan tidak takut pada apapun. Dengan bantuan Dream Traveler, Liao berhasil menyelinap ke kedalaman ingatannya beberapa kali dan membangkitkan kemampuan yang bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, ia juga memakan makanan yang jumlahnya puluhan kali lebih banyak dari yang dimakan oleh awakener biasa. Segalanya tampak berjalan lancar, tetapi ia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengganggu dan mengalihkan perhatiannya. Hari itu, saat dia baru saja duduk di kursi besi dan bersiap mengikuti ujian penjelajah mimpi, dia mendengar suara peluru kaca. Ia belum pernah mendengar suara aneh seperti itu sebelumnya. Suara itu tidak dapat dijelaskan, tetapi juga tidak terdengar seperti ilusi. Tidak, kalau dipikir-pikir lagi, bukan karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi karena sepertinya dia pernah mendengar suara yang mirip di suatu tempat. Ya, dia pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Sejak kecil, dia sudah mendengar suara pecahan kaca lebih dari sekali. Namun di manakah tepatnya itu? Liao tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ia yakin bahwa ia telah mendengar suara kelereng kaca jatuh dari lantai atas berkali-kali. Namun ketika ia memikirkannya dengan saksama, ia tidak dapat mengingat kapan atau di mana ia mendengar suara kelereng kaca sialan itu. Bab 3237, Dunia Baru. Liao ingin membicarakan masalah ini dengan seseorang, tetapi karena suatu alasan, dia tidak mau berbicara dengan wanita kabut abu-abu atau pengembara mimpi. Dia pikir lebih baik berbicara dengan Sang Danyu.
Pria itu cukup patuh saat berada di kapal antariksa. Meskipun badai dan topan sesekali memaksanya muntah, dia tidak terlalu banyak mengeluh. Itu terutama karena wanita kabut abu-abu itu telah menceritakan segalanya tentang tim pemburu dan mata-mata, yang telah membuat si pengecut itu takut. Selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia akan mampu menahan rasa sakit untuk saat ini. Selain itu, wanita kabut abu-abu itu telah memberitahu Zhang Danyu bahwa ada banyak pembaca setianya di sarang Yayasan Bahtera. Tentu saja, ada banyak wanita yang terbangun yang memiliki semua jenis kekuatan super. Dia sangat senang sampai ingusnya hampir keluar. Tulang dan organ lainnya tiba-tiba sekeras baja, dan dia bisa menahan rasa sakit apapun. Dia tidak sabar untuk menumbuhkan sayap dan menerjang Bahtera. Mungkin karena Dream Traveler telah membimbingnya untuk membangkitkan ingatan 5 reinkarnasi, atau mungkin karena ingatan tak berguna dari para sarjana buta huruf, atau mungkin karena begitu banyak orang yang terbangun tinggal bersama sehingga gelombang otaknya beresonansi satu sama lain. Tetapi singkatnya, dia telah menulis 40.000 tahun kultivasi, dalam kondisi pikiran yang gila selama beberapa hari terakhir. Tidak masalah apakah dia mencurahkan isi hatinya atau tidak, tetapi bab baru berisi 30 hingga 50 ribu kata akan selalu memberi Liao sesuatu untuk diperoleh dan mengingatkannya tentang lebih banyak hal di 4 universitas kultivasi. Pada titik ini, Liao semakin yakin bahwa dia adalah kultivator Liao dari 4 planet kultivasi. Karena dia hanya pindah ke bumi karena alasan tertentu, Kutub Merah pasti tahu apa yang telah terjadi. Zhang Danyu secara khusus meminta agar dia memberikan perlindungan. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat dan tidak ada masalah dengan kesetiaannya. Mereka berdua akan tidur di kabin yang sama pada malam hari. Akan lebih mudah bagi mereka untuk membicarakan apapun. Oleh karena itu, ketika Zhang Danyu menyelesaikan 5 jam penyadapan terus-menerusnya malam itu, Liao akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan tentang kelereng kaca yang jatuh. Master Niu, menurut berkas yang dikumpulkan oleh Ark Foundation, mereka telah menemukan banyak bug bumi yang seharusnya disebabkan oleh kesalahan logika yang diakibatkan oleh beberapa kali ribut dan cakupan beberapa data yang tidak lengkap. Namun, saya telah membacanya dengan saksama, dan tampaknya tidak ada apapun tentang pantulan kaca. Tidakkah Anda merasa aneh? Liao berkata, kau tahu apa itu suara, kelereng kaca, bukan? Itu adalah sesuatu yang pernah didengar orang-orang di seluruh dunia sebelumnya. Kedengarannya seperti seorang anak yang sedang bermain dengan kelereng kaca di lantai atas yang tidak sengaja jatuh ke tanah. Suara, dada. Setiap kali suara seperti ini muncul di tengah malam, itu bukanlah saat anak-anak sedang bermain. Bahkan ada orang yang marah dengan suara seperti ini dan berlari ke atas untuk bernegosiasi. Baru kemudian mereka tahu bahwa tidak ada anak-anak di rumah di lantai atas, juga tidak ada kelereng kaca, apa sebenarnya yang terjadi. Tentu saja aku melakukannya. Zhang Danyu mengusap jari-jarinya yang bengkak dan berkata dengan santai, saya pernah membaca sebuah uraian tentang, legenda urban, tentang fenomena, kelereng kaca jatuh dari lantai atas. Memang benar bahwa banyak orang menyalahkan fenomena tersebut pada hal-hal gaib. Omong kosong tentang, anak-anak yang membuat onar, hanyalah omong kosong yang tidak masuk akal. Sebenarnya, itu adalah suara pipa-pipa di lantai saat mengembang atau menyusut. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Begitukah? Tapi aku masih merasa ada yang tidak beres. Liao berpikir dengan saksama dan berkata, gaya arsitektur dan material setiap negara berbeda. Lintang dan iklim mereka juga berbeda. Tentu saja, distribusi dan metode konstruksi pipa juga berbeda. Tetapi mengapa ekspansi dan kontraksi termal semua pipa sama? Selain itu, jika ekspansi dan kontraksi termal sesederhana itu, tidak bisakah dilakukan eksperimen untuk membuktikannya? Atau dapatkah otoritas industri konstruksi diminta untuk menjelaskan fenomena tersebut? Terkadang, orang-orang mendengar suara seperti itu di rumah, tenda, dan bahkan di luar ruangan. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Dengan baik, Zhang Danyu menggaruk rambutnya. Aku tidak tahu soal itu. Ngomong-ngomong, kenapa kau begitu peduli dengan suara kaca? Banyak orang sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Aku juga sudah sering mendengarnya. Apa masalahnya? Tunggu, kau juga sudah mendengarnya. Mata Liao tiba-tiba berubah tajam. Kapan dan di mana? Siapa yang tahu? Zhang Danyu membuka tangannya dan berkata, siapa yang sengaja mengingat hal seperti itu? Kalau kamu sudah mendengarnya, lupakan saja. Ngomong-ngomong, sepertinya aku baru mendengarnya sekali baru-baru ini. Baru-baru ini, Liao agak bersemangat. Di mana? Kapan tepatnya? Tolong pikirkan baik-baik. Sepertinya ini adalah hari kami tiba di pelabuhan. Zhang Danyu berpikir lama dan menjawab dengan ragu, sekitar pukul 8 atau 9 malam. Saya baru saja dibangunkan oleh Dream Traveler dan sedang menerima infus di bilik di sebelah gudang untuk mengisi ulang energi saya. Ketika saya linglung, saya sepertinya mendengar peluru kaca jatuh di langit-langit. Dada. Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Jam 8 atau 9 malam. Li Yao tercengang. Setelah dipikir-pikir lagi, saat itulah dia dibawa ke gudang oleh wanita kabut abu-abu untuk ujian penjelajah mimpi. Saat itulah dia mendengar suara kaca. Pada saat yang sama, mereka berdua mendengar suara peluru kaca jatuh. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada alasan yang lebih dalam dan lebih mengerikan? Apa yang membingungkan? Kita akan segera mencapai markas, Ark Foundation. Jika Anda memiliki pertanyaan, mengapa Anda tidak bertanya kepada Red Paul? Zhang Danyu berkata tanpa rasa khawatir, Nona Grimis dan yang lainnya telah membanggakan kutub merah seolah-olah itu adalah planet seperti dewa yang dapat meramalkan masa depan. Dia pasti dapat menjawab pertanyaan Anda. Itu benar. Liao mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, aku harus menemui Red Paul. Selama aku menemuinya, semuanya akan terselesaikan.
Saat mereka berlayar di lautan, berita buruk datang silih berganti. Seiring dengan bencana alam yang semakin parah, tatanan masyarakat manusia pun perlahan runtuh. Banyak negara kecil yang tengah dilanda krisis ekonomi tidak mampu menahan bencana gempa bumi, tsunami, badai, dan banjir secara bersamaan, dan terjerumus dalam bencana kemanusiaan yang tak terlukiskan. Hilangnya banyak pengungsi memicu reaksi berantai di banyak negara lain. Bahkan negara adikuasa di puncak piramida hampir tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Pada hari kelima setelah mereka memasuki lautan, gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam Kepulauan Fusang lagi dan membelahnya menjadi dua. Lebih dari 70% daratan tenggelam dalam air laut yang dingin, dan sisanya berubah menjadi ribuan pulau yang terisolasi. Puluhan juta pengungsi berjuang untuk mendapatkan ruang yang terbatas. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Sementara itu, negara adikuasa di barat menghadapi bencana alam mereka sendiri, letusan dahsyat gunung berapi batu merah, seperti yang diperkirakan, menutupi lebih dari separuh Amerika Utara dengan abu. Di bawah bayang-bayang, badai dan banjir mengamuk. Pencuri dan orang gila mengamuk. Negara yang mulia di puncak gunung itu membusuk dengan kecepatan yang terlihat, memperlihatkan sisi terburuknya. Saat ini, tidak banyak orang yang membicarakan kiamat secara daring. Karena semua orang tahu betul bahwa kiamat telah tiba. Tidak ada lagi ruang untuk keberuntungan. Di lingkungan seperti itulah Lucky Star mencapai tujuannya. Kita sampai. Fajar yang suram dengan sedikit sinar matahari. Udara begitu panas sehingga orang bisa memeras air darinya. Namun, di lingkungan yang apokaliptik, cuacanya tidak terlalu buruk. Nona Grimes memanggil Liao dan Zhang Danyu ke dan berkata dengan lega, saya tidak bisa memberitahu Anda koordinat spesifik tempat ini, tetapi, Bahtera, ada di depan. Liao dan Zhang Danyu berdiri berjinjit dan memandang ke kejauhan. Mereka mengira akan dapat melihat kapal tanker super yang besar dan megah, tetapi sejauh mata memandang, permukaan laut tampak damai dan kosong. Tidak ada apa-apa sama sekali. Apa artinya ini? Liao dan Zhang Danyu saling memandang dengan bingung. Lagi pula, terlepas dari apakah wanita kabut abu-abu itu merahasiakan koordinat tempat ini atau tidak, bukankah lautnya akan terlalu lusuh? Laut di sini kosong, langit di sini sama sekali tidak terhalang, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda terumbu karang di sekitarnya. Kabut bergulung-gulung, dan lingkungannya menyeramkan. Apapun dapat terlihat jelas dari satelit, baik itu kapal atau pulau. Kurang dari seminggu sejak mereka meninggalkan pelabuhan. Kapal kargo yang dimodifikasi dirancang untuk menahan angin dan ombak. Oleh karena itu, mereka tidak melaju terlalu cepat. Tempat ini berada di suatu tempat di Pasifik Selatan. Itu jelas bukan tempat yang tidak dapat dicapai. Jika Yayasan Ark telah membangun sarang mereka di tempat ini, bukankah organisasi sektor asal surga dan kehendak bumi di belakangnya akan menemukannya dalam waktu singkat? Bagaimana mungkin mereka masih bersikap acuh tak acuh hari ini? Melihat keduanya kebingungan, wanita kabut abu-abu itu tersenyum dan memberi isyarat ke kokpit untuk maju. Memecah ombak, Lucky Star bergerak maju perlahan-lahan. Suatu adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Tidak ada apapun di depan kepala pesawat antariksa itu, tetapi ketika mereka menyentuh udara, riak-riak besar menyebar. Mereka tampaknya telah melewati penghalang yang tak terlihat. Liao dan Zhang Danyu sama-sama merasakan sesuatu yang lembut seperti jeli sedang menyapu kulit mereka. Melihat ke depan lagi, mereka berdua sangat terkejut, lautan di depan mereka telah berubah. Beberapa saat yang lalu, langit masih tertutup awan gelap. Sinar matahari terlalu malas untuk memancarkan panas. Tetes-tetes air hujan yang berserakan jatuh menimpa mereka, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Air laut sehitam rawa, dengan banyak rumput laut jelek yang mengapung di dalamnya. Namun, setelah berlayar maju hanya sejauh 3 hingga 500 meter, langit tiba-tiba berubah menjadi biru tak berawan. Matahari yang terik bersinar tanpa ampun. Bahkan air lautnya pun biru mengejutkan. Setiap gelombang bertabrakan seperti batu safir, sehingga mustahil untuk membedakan batas antara langit dan spons. Bab 3238, Pulau Ark. Liao, lihat di sana. Lihat di sana. Saat Liao tengah tenggelam dalam langit dan bumi yang biru dan cemerlang, Zhang Danyu tiba-tiba menepuk bahunya dan mulai berteriak. Liao menyipitkan matanya dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Ia melihat seekor ikan putih bersih yang bening seperti giok melompat keluar dari air. Ikan itu menggambar lengkungan indah di permukaan laut dan menyelam ke dalam air, melambaikan ekornya yang berwarna-warni. Apa ini? Liao tercengang. Meskipun dia bukan ahli biologi kelautan, dia sangat yakin bahwa tidak mungkin ikan secantik itu muncul di bumi. Ikan ini setidaknya memiliki panjang 5 hingga 6 meter, jauh lebih panjang dari lumba-lumba pada umumnya. Itu hanyalah paus berukuran kecil. Namun, baik lumba-lumba maupun paus, warnanya sebagian besar hitam dan putih. Sama sekali tidak ada ikan putih bersih dengan sirip ekor 7 warna. Ini hanyalah binatang spiritual, yang hanya ada di alam abadi. Di permukaan laut tempat ikan-ikan melompat dan berenang, ribuan garis cahaya keemasan berkilauan. Jika diperhatikan lebih dekat, orang dapat melihat ubur-ubur emas mengambang di air laut. Tentakel mereka melambai dan mengembun menjadi api di satu saat dan bintang di saat berikutnya. Mereka tampak seperti sekelompok dewa yang berkeliaran di alam semesta. Apakah ini masih bumi? Liao benar-benar bingung. Tidak jauh di hadapan mereka, sebuah pulau indah menjulang dari dasar lautan bagaikan sebuah perahu raksasa yang siap terbang ke angkasa setiap saat. Di dekat pulau itu, beberapa gunung berbentuk kerucut melayang di udara setinggi hampir 100 meter. Air terjun mengalir turun dari langit, menciptakan pelangi yang mempesona di bawah sinar matahari. Ini adalah Bahtera. Liao melihat pemandangan yang bertentangan dengan akal sehat fisika dan mengamati bentuk pulau itu dengan saksama. Tidak ada kapal tanker super lain di dekatnya.
Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Itu benar, wanita kabut abu-abu itu berkata sambil tersenyum, semua orang mengira bahwa Bahtera adalah kapal tanker super raksasa, termasuk sektor asal surga dan bahkan kehendak planet ini. Ketika kapal tanker super berlayar di lautan, jejak akan selalu tertinggal, termasuk saat sedang diproduksi di dermaga, saat menerima pasokan, dan saat didaftarkan ke negara kapal antariksa. Semua intelijen akan mengkhianatinya. Oleh karena itu, selama beberapa dekade terakhir, sektor asal surga telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mencari semua kapal tanker super di dunia, termasuk kapal kargo 10.000 ton yang relatif besar, dalam upaya menemukan kantor pusat kami, tetapi tidak berhasil. Tapi kau tidak tahu bahwa yang disebut ARK itu hanyalah granat asap yang dilepaskan oleh Red Pole untuk mengganggu penyelidikan dan penguncian sektor asal surga dan memberi kita lebih banyak waktu untuk pertempuran terakhir. ARK, yang sebenarnya adalah pulau di depanmu, Pulau ARK. Jadi begitu, Li Yao tiba-tiba tercerahkan. Memang benar bahwa kapal tanker super dapat datang dan pergi dengan bebas di laut, tetapi semua yang mereka butuhkan untuk operasi sehari-hari, mulai dari produksi hingga pembelian dan perawatan, terlalu rumit dan terlalu mencolok. Dengan dukungan sektor asal surga dan keinginan bumi, tidak sulit untuk menemukan dan mengunci kapal kargo seberat 30.000 ton dan kapal tanker yang diproduksi oleh produsen kapal utama di bumi. Begitu terkunci, bahkan Bahtera, yang paling kokoh dan besar sekalipun akan hancur. Namun, pulau itu berbeda. Pulau dengan skala sebesar itu bahkan dapat menghasilkan airnya sendiri, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Energi, sumber daya, dan tenaga manusia yang tidak dapat disediakannya dapat disediakan oleh kapal-kapal berskala relatif kecil. Di era ini, teknologi navigasi sangat maju sehingga bahkan kapal penangkap ikan dengan berat beberapa ratus ton dapat dipasangi sistem penentuan posisi satelit global, yang memungkinkannya memasuki kedalaman lautan dan bekerja selama 1,5 tahun. Tidak peduli seberapa tangguh organisasi pencerahan surga, mustahil untuk mengunci semua kapal laut di dunia. Li Yao bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita masih di bumi? Tentu saja, kita ada di bumi. Wanita kabut abu-abu itu geli. Saya hanya menabrak celah angkasa. Lipatan ruang. Li Yao tercengang. Apa itu? Sebagai orang timur, Anda pasti sudah familiar dengan konsep ini, bukan? Wanita kabut abu-abu berkata, dalam kitab-kitab klasik kultivasi kuno di timur, ada pepatah yang berbunyi, surga alam, dan jalan berliku mengarah ke dunia terpencil. Konon, orang-orang kuno pernah memasuki celah angkasa secara tidak sengaja dan tiba di ruang misterius tempat waktu telah membeku selama ratusan tahun. Setelah mereka kembali, mereka menulis sebuah artikel berjudul, Musim Semi Bunga Persik. Mengapa Anda tidak menganggap dunia di depan Anda juga sebagai, musim semi bunga persik? Apakah Anda mengerti? Tentu saja, Li Yao telah membaca, The Peach Blossom Spring, dan dia dapat mengerti apa yang dimaksud wanita kabut kelabu itu. Meskipun, Peach Blossom Spring, dapat diartikan sebagai sebuah desa terpencil yang jauh dari era modern, penulis telah kembali untuk mencarinya kemudian. Dia telah kembali melalui jalan yang ditempuhnya, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi Peach Blossom Spring. Tampaknya itu adalah ciri dari sebuah surga atau kerutan ruang. Dalam kisah-kisah tentang kekuatan supranatural, ruang-ruang misterius yang tidak terlihat oleh manusia biasa telah muncul berkali-kali, baik dalam kisah-kisah kuno maupun dalam novel-novel fantasi modern. Menurut pemahaman umum tentang Ark dan Apokalipse, sangat mungkin bahwa Observers adalah penulis novel tersebut. Cerita-cerita absurd yang mereka tulis kurang lebih mencerminkan sebagian dari kenyataan. Oleh karena itu, masuk akal jika lipatan ruang itu ada. Jika Anda masih belum mengerti, lebih baik Anda bayangkan saja bahwa ada server yang sangat besar di balik bumi tempat kita tinggal, dan lipatan-lipatan ruang angkasa itu adalah server pribadi kecil yang diam-diam terpasang di dalam server itu. Wanita kabut abu-abu itu berkata, mungkin karena kesalahan logika dan luapan data yang disebabkan oleh beberapa kali ribut, atau mungkin karena pertempuran dan terobosan yang tak tergoyahkan dari generasi Prison Breaker sebelumnya, mereka akhirnya membuat Space Vault Camp ini seperti sekarang. Setelah Red Pole diambil alih, tempat itu diperluas dan diperkuat, membentuk Ark Island di depanmu. Tempat ini adalah markas rahasia terakhir kita dan benteng pertempuran terkuat kita. Pelayan, Li Yao mengerutkan kening. Aku masih tidak menyukai teori itu. Teori itu membuatku merasa bahwa aku tidak cukup nyata. Seperti yang saya katakan, tidak perlu berkutat pada pertanyaan seperti itu. Wanita kabut abu-abu itu tersenyum. Aku juga percaya pada dunia kita. Langit di atas kepala kita dan bumi di bawah kaki kita itu nyata. Daging, darah, dan jiwa kita juga nyata. Ini jelas bukan permainan di dunia virtual. Namun, Anda harus mengakui bahwa, jika memang ada kehidupan 4 dimensi yang lebih tinggi dari kita, dan kehendak bumi adalah kehidupan 4 dimensi, sangat mungkin ia akan menyerang kita lintas dimensi. Misalnya, ia akan mengunci kita dalam penjara reinkarnasi dan mengirim kita ke satu reinkarnasi demi satu, meskipun kita tidak tahu mengapa ia melakukan itu. Dari sudut pandang ini, keinginan bumi, sebagai bentuk kehidupan 4 dimensi, memandang kita, penduduk bumi yang hidup di dunia 3 dimensi, dengan cara yang sama seperti kita memandang figur-figur virtual dalam permainan komputer. Betapa menyebalkannya. Alis Li Yao yang berkerut masih berkerut. Benar atau salah, aku tidak suka perasaan dimanipulasi. Aku bahkan tidak suka perasaan dimanipulasi. Aku hanya suka perasaan bahwa seseorang sedang melihat ke bawah pada semua makhluk hidup dari atas. Kalau begitu, mari kita cari cara untuk menggulingkannya. Ini adalah misi Hellbreakers, kata wanita kabut abu-abu itu dengan santai.
Singkirkan semua yang ada di atas kita dan biarkan kami, 6 miliar roh heroik dari bumi, berdiri di puncak alam semesta 3 dimensi, 4 dimensi, dan bahkan semua alam semesta. Tidak akan ada keberadaan yang dapat mengganggu kehendak bebas kita sama sekali, apalagi membatasi atau memanipulasinya. Kata-kata wanita kabut abu-abu itu membangkitkan rasa bangga di hati Liao. Dia berhenti memikirkan apakah itu benar atau salah. Merenungkan sejenak, dia bertanya, apakah tempat ini cukup aman? Banyak jejak operasi penyelamatan kita telah terungkap. Akankah sektor asal surga mengikuti kita dan menyerang kita? Tenang saja, wanita kabut abu-abu itu tersenyum dan berkata, hal yang paling menakjubkan tentang lipatan ruang adalah bahwa lipatan itu tidak tetap pada koordinat tertentu di kedalaman lautan. Meskipun Anda dapat melihat bahwa tempat ini damai dan lautan itu tak terbatas, di lautan luar, saluran keriput, itu bergerak tidak teratur di Samudra Pasifik yang luas dan tak terbatas. Kami butuh beberapa reinkarnasi untuk memahami pola pergerakannya. Bagaimana sektor asal surga dapat melihat melalui saluran terlipat hanya dalam beberapa hari? Kecuali mata-mata sektor asal surga menyelinap ke tempat ini dan mengirimkan informasi ke dunia luar tanpa membuat siapapun khawatir, mustahil bagi kita untuk ditemukan dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan. Dan 10 hari hingga setengah bulan sudah cukup bagi Kutub Merah untuk menyelesaikan persiapan terakhir. Ini juga alasan mengapa kita harus memeriksa dan menguji secara menyeluruh setiap orang yang telah memasuki lipatan spasial. Aku minta maaf atas beberapa hari itu. Wanita kabut abu-abu itu adalah seseorang yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia masih meminta maaf atas keluhan yang diderita Liao selama beberapa hari terakhir. Tidak masalah. Aku juga tidak tahu kalau markas Yayasan Ark adalah tempat yang misterius. Sekarang, akhirnya aku mengerti apa maksud Kutub Merah. Li Yao tersenyum. Benar, jika aku duduk di markas rahasia seperti itu, aku akan melakukan tes paling ketat pada orang-orang yang masuk dan keluar dari tempat itu. Kemungkinannya, aku akan 100 kali lebih berhati-hati daripada dia. Perkataannya membuat semua orang di D tertawa. Bagaimanapun, kami akhirnya sampai di rumah. Sparda, pria berotot itu, menarik napas dalam-dalam dan menyeringai. Semuanya beres sekarang setelah aku pulang. Meskipun Li Yao belum pernah ke rumah para pelarian, dia merasa lebih tenang setelah mendengar keyakinan dalam kata-kata wanita kabut abu-abu itu. Saat itu, Lucky Star semakin dekat dengan Pulau Ark. Puluhan fasilitas berskala besar yang tampak seperti rig pengeboran dapat dilihat di laut dangkal dekat pulau itu. Di atasnya terdapat menara-menara yang terbuat dari baja yang tampak seperti antena yang menjulang ke langit. Bab 3239/50% dari Li Yao. Tentu saja, fasilitas-fasilitas ini bukanlah rig minyak. Yayasan Ark mungkin tidak membutuhkannya, mereka juga tidak dapat mengeksploitasi minyak untuk mendapatkan dana perlawanan. Namun, untuk sesaat, Li Yao tidak yakin apa gunanya. Dia hanya dapat melihat bahwa lusinan fasilitas serupa mengelilingi seluruh pulau Ark, dan sebagian besar fasilitas tersebut tampaknya belum selesai. Ada perancah di sekeliling, di mana banyak pekerja bekerja dengan penuh semangat. Percikan api pengelasan ada di mana-mana, dan suara baja bergema tanpa henti. Li Yao menyipitkan matanya dan mengamati dengan saksama. Ia menemukan bahwa sebagian besar pekerja memiliki penampilan yang aneh. Jika mereka tidak memiliki sayap yang tumbuh dari tulang rusuk mereka, maka mereka memiliki tubuh yang kekar. Beberapa anggota tubuh mereka cacat dan bengkak. Sebuah kepalan tangan seukuran pot tanah liat dapat digunakan sebagai palu. Mereka bahkan dapat melayang di udara tanpa bergantung pada kekuatan eksternal apapun. Agaknya, mereka semua telah terbangun. Wanita kabut abu-abu itu membenarkan spekulasi Liao. Dia memberitahu Liao bahwa lebih dari 10.000 kultivator yang terbangun telah berkumpul di seluruh pulau Ark, yang tampaknya merupakan dunia dengan kekuatan super. Orang-orang itu membanggakan teknik dan kemampuan yang memukau, dan hukum gravitasi di dalam lipatan ruang, sedikit berbeda dari yang ada di dunia luar. Bersama dengan kendali kutub merah atas laut di dekat pulau itu, para pekerja dapat menyingkirkan pembatasan gravitasi untuk sementara dan meningkatkan efisiensi mereka. Namun, wanita kabut abu-abu itu juga tidak tahu apa yang sebenarnya mereka buat. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh kutub merah. Konon, itu adalah senjata penentu dalam perang pamungkas. Lucky Star perlahan-lahan mendekati dermaga. Setelah pencarian dan pengujian menyeluruh lainnya, baru setelah lebih dari setengah hari kemudian Li Yao dan Zhang Danyu diizinkan pergi ke ruang komando Red Pole. Itu adalah sekelompok bangunan yang tampak seperti benteng yang setengahnya berada di bawah tanah. Kubah bangunan itu seperti tengkorak yang berserakan di tanah yang memancarkan warna abu-abu. Wanita kabut abu-abu itu memberitahu Li Yao bahwa kubah bangunan itu ditutupi cangkang timah tebal, terutama untuk mencegah gelombang otak kutub merah bocor keluar dan dirasakan oleh kiamat dan keinginan bumi. Kehati-hatian seperti itu adalah alasan mengapa kutub merah tidak terkunci atau hancur setelah puluhan siklus. Saluran bawah tanah yang menuju ke ruang komando diblokir oleh dinding besi setebal pintu brankas. Berdiri di depan pintu, Li Yao merasakan hampir 10 sinar atribut yang berbeda melewati tubuhnya. Kemudian, suara mekanis yang tumpul bergema jauh di dalam pintu, dan celah terbuka perlahan. Wanita kabut abu-abu itu memberi isyarat kepada Li Yao dan Zhang Danyu untuk masuk sendiri. Sejauh itulah dia bisa masuk. Setelah mereka berdua masuk dengan susah payah, pintu segera ditutup, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Sesaat, Li Yao merasakan jantungnya menegang. Ia bertanya-tanya apakah semuanya bohong atau tidak. Apakah yang disebut, bahtera, dan kiamat, adalah hal yang sama. Apakah semuanya adalah perangkap yang dipasang oleh kehendak bumi untuk menangkap mereka semua. Namun, tak lama kemudian, serangkaian anak panah menyala di tanah di depan mereka, yang menunjukkan bahwa mereka harus berbelok beberapa kali dan masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Akhirnya,
mereka mencapai ruang bawah tanah yang relatif luas. Ruang itu diselimuti kabut cahaya yang samar. Cahaya yang menyilaukan itu menyengat pupil mata Liao, membuatnya sulit untuk membuka matanya, meskipun ia telah meraba-raba dalam kegelapan. Ia linglung sejenak sebelum menyadari bahwa itu adalah layar yang telah dipasang di dinding dan langit-langit. Layar besar dan kecil menayangkan bencana di seluruh dunia, serta angka dan laporan yang rumit. Informasi dalam jumlah yang sangat banyak bergulir bersama kabut cahaya. Banyak informasi melayang di udara, memberikan kesan bahwa tempat itu telah puluhan tahun lebih maju dari zamannya. Selain layar, ruangan yang luas itu kosong kecuali kursi komputer ergonomis yang membelakangi mereka berdua. Mereka tidak dapat melihat orang yang duduk di kursi itu dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat bahwa dia mengenakan helm yang sangat lucu yang tampaknya juga terbuat dari timah. Merayap, merayap. Saat itu juga, suara-suara aneh datang dari depan kursi, diikuti oleh suara-suara yang lebih aneh lagi. Tiang Merah, pemimpin Yayasan Bahtera dan pembobol penjara paling berbahaya dalam 10 reinkarnasi terakhir. Liao dan Zhang Danyu saling memandang dengan bingung. Mendengar langkah kaki keduanya, suara klik itu tiba-tiba berhenti. Kursi komputer itu perlahan berputar. Liao dan Zhang Danyu menahan napas dan menatap pemimpin Hellbreaker. Namun, penampilan dan gaya bintang kutub merah mengejutkan mereka. Pria itu tampak seperti orang timur. Wajahnya seperti bayi yang usianya sulit ditebak. Fitur wajahnya lumayan, tetapi ada aura licik yang melekat di wajahnya. Bagian yang paling menarik perhatian darinya adalah tanda lahir berbentuk bintang di mata kirinya. Liao belum pernah melihat tanda lahir dengan tepi yang begitu jelas, bentuk yang teratur, dan warna merah yang begitu cerah. Tanda itu seperti bintang merah yang telah dicap di wajahnya. Agaknya, julukan Tiang Merah berasal dari tanda lahir ini. Wajahnya membuat Liao merasa aneh dan familiar. Dia merasakan hal yang sama ketika bertemu dengan Master Zhang Jiasu beberapa hari yang lalu, tetapi perasaannya saat ini ratusan kali lebih kuat. Akan tetapi, yang paling mengejutkan Liao bukanlah penampilannya, melainkan penampilannya, kaos oblong bergambar pohon kelapa, pantai, langit biru, dan awan putih tercetak di bagian atasnya, celana pendek pantai berbahan katun linen yang longgar namun nyaman, sepasang sandal jepit murah yang dijepitkan di kakinya, segelas jus buah tropis komprehensif di tangan kirinya, dan sekantong keripik kentang rasa mentimun di tangan kanannya. Baru pada titik inilah Liao menyadari bahwa suara seruputan tadi adalah suara dia sedang minum jus lewat sedotan, dan suara retakan itu adalah suara dia sedang memakan keripik kentang. Apakah kamu serius? Liao bertanya dalam hatinya, apakah ini sikap pemimpin perlawanan yang telah bertahan selama siklus yang tak terhitung jumlahnya? Apakah ada kesalahan di suatu tempat? Namun, jauh di lubuk hatinya, ia ingin minum jus dan makan keripik kentang. Pada saat yang sama, Zhang Danyu berseru kaget. Liao tersadar dan segera menyadari apa yang dimaksud Zhang Danyu. Tidak heran pria itu tampak begitu familiar. Bukankah dia adalah penguasa bajak laut, bos bayi dalam novel, 40.000 tahun kultivasi? Tidak, itu tidak benar. Kaos bermotif bunga, celana pendek pantai, sandal jepit, dan kombinasi jus buah ini memang gaya klasik unik bos bayi pada awalnya. Namun, ketika penggarap Liao, dalam novel melihatnya, ia merasa iri dan punya ide bahwa seorang pria harus seperti ini. Kemudian, ia tanpa malu-malu meniru gaya ini. Dan sekarang, sosok ini muncul di tubuh Red Paul, dan berpakaian sangat pas. Sangat cocok dengan temperamennya. Dia tampak seperti karakter dari novel. Jadi, siapakah dia sebenarnya, dan siapakah dia sebenarnya? Liao benar-benar kebingungan. Begitu saja, Liao, Red Paul Star, dan Zhang Danyu saling menatap cukup lama. Semakin mereka saling memandang, semakin akrab perasaan mereka. Semakin mereka memandang, semakin tidak nyaman perasaan mereka. Semakin mereka memandang, semakin aneh perasaan mereka. Akhirnya, bintang kutub merah memecah kesunyian. Kamu mau jus? Pemimpin Yayasan Ark bertanya sambil tersenyum. Suaranya agak serak. Kedengarannya sangat berbeda dari Liao dan Zhang Danyu. Namun, entah mengapa, Liao merasa suaranya aneh dan familiar, seolah-olah dia mendengar suaranya sendiri dari tape recorder. Pada titik ini, tidak peduli betapa anehnya keadaan, tidak perlu terkejut. Liao dan Zhang Danyu saling memandang dan mengangguk. Sebuah lemari es kecil tersembunyi di balik beberapa layar di sudut ruangan. Red Polestar mengeluarkan 3 kaleng jus buah dan melemparkan 2 di antaranya ke Liao. Ia kemudian membuka salah satu kaleng dan menyesapnya, sebelum berseru puas, aku terkurung di pulau ini sepanjang hari dan tidak bisa pergi kemanapun. Hanya ini yang tersisa, cobalah, lumayan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao membuka botol dan meminum setengahnya. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Rasa asam, manis, dan dingin telah menghubungkan seluruh jaringan sarafnya. Dia sepertinya tidak pernah merasakan perasaan seperti itu selama ratusan tahun. Benar, lumayan, kan? Bintang kutub merah menatap mereka sambil tersenyum dan membuka tangannya. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian punya pertanyaan? Ayo cepat, aku berjanji akan menceritakan semua yang ku ketahui. Anda, Liao melirik Zhang Danyu dan bertanya kepada bintang kutub merah, siapa sebenarnya dia? Mengapa aku merasa kamu begitu akrab meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya? Kamu begitu akrab sehingga aku merasa kita adalah saudara kembar atau aku sedang melihat diriku sendiri di cermin. Penampilan dan suara kita sangat berbeda. Ini terlalu aneh. Pertanyaan bagus. Red Extremity memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Ekspresi wajahnya persis sama dengan Liao. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa namaku juga, Liao? Bagaimana menurutmu? Dengan baik, Liao bahkan semakin bingung.
Nama hanyalah nama sandi. Ada banyak orang di dunia yang memiliki nama dan marga yang sama. Di antara 6 miliar orang, setidaknya ada ribuan orang dengan nama Li Yao, bukan? Bintang kutub merah melanjutkan, untuk membedakan antara kau dan aku, teruslah memanggilku Tiang Merah. Lagi pula, meskipun aku benar-benar dipanggil Li Yao, itu tidak berarti apa-apa. Aku tahu kau menduga bahwa kau entah bagaimana berhubungan dengan novel 40.000 tahun kultivator, atau bahwa protagonis novel, kultivator Li Yao, telah diteleportasi ke bumi. Selamat, tebakanmu sangat mendekati kebenaran, tetapi kau tidak dapat mengatakan bahwa kau adalah 100% kultivator Li Yao, atau bahkan 50% kultivator Li Yao. 50% dari para penggarap. Li Yao bahkan lebih bingung. Ya atau tidak, apa maksudmu dengan persentase? Sederhana saja, kamu telah bertemu dengan Master Zhang Jiasu dan mengambil sesuatu dari lubuk hatinya, kan? Red Extremity tersenyum. Master Zhang Jiasu jelas memiliki sebagian ciri-ciri, kultivator Li Yao. Meskipun dia tidak mau mengakuinya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, Anda dan saya sangat jelas bahwa sebagian dari fragmen jiwa, kultivator Li Yao, tertanam di kedalaman otaknya. Menurut Anda, berapa persen, kultivator Li Yao, yang dimiliki Master Zhang Jiasu? Bab 3240, dari pembagian jiwa ke penggabungan. Li Yao agak mengerti apa maksud tiang merah, tetapi dia malah makin bingung. Memang benar bahwa guru Zhang Jiasu sama sekali bukan Li Yao yang sebenarnya. Dia hanyalah orang biasa yang tidak tahu apa-apa, tetapi tubuhnya memiliki ciri khas yang sangat khas yang dimiliki oleh kultivator Li Yao. Bahkan jika itu hanya 1% atau 0,001% atau bahkan 0,001%, Li Yao sama sekali tidak akan salah. Apa sebenarnya yang terjadi? Biar ku ceritakan semuanya. Meski aku tidak tahu banyak, itu sudah cukup bagi kita untuk menyelesaikan misi kita. Red Polestar berkata, pertama-tama, kalian semua telah mengetahui bahwa ada 4 universitas kultivasi di suatu tempat di kedalaman lautan bintang, termasuk kultivator Li Yao. Kalian mungkin juga menganggapnya sebagai Li Yao yang sebenarnya. Apakah itu tidak apa-apa? Li Yao dan Zhang Danyu mengangguk bersamaan. Kemudian mereka bertanya bersamaan, benarkah? Apakah keempat alam semesta kultivasi dan Li Yao dari kultivasi benar-benar ada? Itu benar. Meskipun detailnya pasti sedikit berbeda dari isi novel, saya percaya bahwa di sisi lain lautan bintang yang tak berujung, memang ada 4 alam semesta penggarap dan Li Yao, serta kisah-kisah yang menggetarkan jiwa dan indah yang tak terhitung jumlahnya. Red Polestar melanjutkan, sedangkan untuk kultivator Li Yao, dia persis seperti yang digambarkan oleh Master Niu. Dia adalah pahlawan hebat yang baik hati, bersemangat, dan ambisius. Dia tidak pernah ragu untuk mengorbankan dirinya demi negara dan rakyatnya. Sejak kecil, dia telah bertekad untuk membakar dirinya sendiri, melindungi peradabannya, dan menerangi seluruh alam semesta. Yah, Li Yao tergagap. Zhang Danyu, Master Niu telah menulis 2000 bab dari 40.000 tahun kultivasi. Saya yakin kalian semua tahu 1 atau 2 hal tentang penampilan umum dari 4 alam semesta kultivasi dan paruh pertama kehidupan Li Yao yang luar biasa. Itu benar, dia adalah pria yang sangat penyayang dan tak kenal takut. Berkali-kali, dia menyeret hidupnya yang hampir kelelahan ke dalam jeram yang paling ganas dan pusaran yang paling berbahaya. Ada beberapa kali dia hampir binasa, bukan? Li Yao dan Zhang Danyu saling memandang dan berhasil berkata, jika kamu berkata begitu. Meskipun Master Niu belum menulis akhir dari kultivator Li Yao, kita semua percaya bahwa keyakinannya telah dipoles dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, di akhir 4 alam semesta kultivasi, ketika dia berhadapan dengan kekaisaran, aliansi suci, peradaban Pangu, atau bahkan musuh yang lebih kuat, untuk melindungi apa yang harus dia lindungi, dia pasti akan melemparkan dirinya ke dalam menghadapi bahaya yang lebih besar dan musuh yang lebih kuat. Asumsimu tidak salah, kan? Li Yao mengangguk, tetapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Ya, tapi apa yang terjadi pada kita? Mengapa kita, berpergian, ke bumi dari 4 alam semesta kultivasi? Pertanyaannya sederhana. Red Extremity berkata, cukup baca beberapa bab pertama dan Anda akan tahu. Bagaimana, Li Yao duniawi, yang asli bertransmigrasi ke 4 alam semesta kultivasi dan menjadi kultivator Li Yao. Mata Li Yao terbuka lebar. Apakah maksudmu, setelah kita bertransmigrasi dari bumi ke 4 alam semesta kultivasi dan mengalami kehidupan yang menggetarkan jiwa, terpelintir, dan aneh di 4 alam semesta kultivasi, kita telah bertransmigrasi kembali? Tentu saja, kita harus bertransmigrasi kembali. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada rencana burung nasar, yang tidak bisa kita lupakan? Sekarang setelah Master Niu menulis bab yang relevan, kalian semua pasti tahu kebenaran tentang rencana burung nasar, kan? Ya, untuk menghancurkan bumi, atau setidaknya mengalahkan bumi, penjara reinkarnasi terkutuk ini. Namun, tidak mudah untuk keluar dari penjara reinkarnasi. Bahkan lebih sulit lagi untuk menyelinap ke dalam penjara reinkarnasi dari luar. Saya percaya bahwa, ketika kultivator Li Yao menyelinap ke dalam penjara reinkarnasi lagi, dia mungkin telah menghapus semua informasi kehidupan di dalam jiwanya dan mengubah dirinya menjadi selembar kertas kosong. Apa artinya ini? Li Yao mengerutkan kening. Mengapa kamu melakukan ini? Alasannya sederhana. Jika kita berada di posisi yang sama dan memiliki pola pikir yang sama, kita akan membuat pilihan yang sama. Karena kami tidak mau mengungkapkan semua informasi tentang 4 universitas kultivasi, termasuk koordinatnya di lautan bintang yang tak berujung, situasi federasi, imperium, dan aliansi sanktuari, serta identitas rahasia bahwa kami pernah melarikan diri dari penjara reinkarnasi. Semuanya harus tetap tersembunyi dari keinginan bumi. Ada harga yang harus dibayar untuk transmigrasi.
Saya percaya bahwa kultivator yang baru saja bertransmigrasi, Liao, masih sangat lemah. Dia sama sekali bukan tandingan kehendak bumi. Jika dia ditemukan oleh kehendak bumi saat itu, dia tidak hanya tidak akan dapat menyelesaikan rencana burung nasar, ada kemungkinan juga kehendak bumi akan melacaknya dan menghancurkan keempat alam semesta kultivator. Maka dia akan hancur. Lagi pula, Liao mungkin tidak mengambil inisiatif. Dia pasti terjebak dalam situasi yang sangat pasif. Misalnya, ketika tubuhnya hancur dan jiwanya rusak parah, dia terpaksa menyegel semua informasi kehidupannya dan memasuki kondisi hibernasi tertentu. Spekulasi bintang kutub merah masuk akal dan meyakinkan. Namun, itu belum cukup untuk menjelaskan kejadian aneh yang menimpa Liao, Zhang Danyu, Master Zhang Jiasu, dan bintang kutub merah itu sendiri. Liao berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Saya setuju bahwa, kultivator Liao, telah mengalami, lompatan ruang angkasa kedua, dan kembali ke bumi dengan kekuatan dari lautan bintang yang tak terbatas. Dia ingin membebaskan semua rekan senegaranya yang telah ditekan di penjara reinkarnasi. Namun, dia sendirian. Bagaimana dia bisa memengaruhi begitu banyak dari kita? Siapa Liao yang sebenarnya di antara Anda dan saya? Ya dan tidak. Bintang kutub merah tersenyum. Saya percaya bahwa, ketika kultivator Liao bertransmigrasi ke bumi, dia tidak hanya menghapus semua informasi tentang hidupnya, jiwanya juga terbelah menjadi ribuan keping. Pembagian jiwa. Liao tercengang. Ada hal seperti itu. Mengapa? Bukankah mudah untuk dipahami? Bintang kutub merah membuka tangannya dan berkata, karena pasti ada penghalang yang kuat di luar bumi, membran pelindung yang mirip dengan atmosfer. Jika meteoroid raksasa menabrak bumi, pasti akan terkoyak menjadi ribuan keping oleh atmosfer, berubah menjadi hujan meteor yang indah namun tidak berbahaya, bukan? Di sisi lain, jika seseorang ingin menyelinap ke penjara reinkarnasi tanpa membuat siapapun khawatir, jiwanya pasti terlalu besar, terlalu mempesona, dan terlalu menarik perhatian. Bagaimana mungkin mereka tidak ditemukan oleh kehendak bumi? Hanya dengan mencabik-cabik jiwamu menjadi ribuan keping secara aktif maupun pasif dan menyusupinya secara diam-diam dan diam-diam, kamu dapat melewati garis pertahanan dan tiba dengan sukses. Jika Anda masih belum bisa memahaminya, Anda mungkin juga membayangkan bahwa penjara reinkarnasi bumi dikelilingi oleh jaringan pertahanan yang tampak seperti jaring ikan. Apapun yang lebih besar dari jaring akan memicu alarm dan ditemukan oleh keinginan bumi. Hal-hal yang lebih kecil dari jaring secara teoritis tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada keinginan bumi. Oleh karena itu, selain menghapus informasi kehidupannya sendiri, Liao harus mencabik-cabik jiwanya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dari jaring sehingga ia bisa menyelinap masuk tanpa membuat siapapun khawatir. Ini terlalu. Liao tidak tahu bagaimana menjelaskan pendekatan, kultivator Liao. Dia merasa kepalanya pusing dan dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Tentu saja, kemanapun aku pergi, akan ada jejak. Apa yang disebut, menghapus informasi kehidupan, belum tentu tidak dapat dipulihkan. Bahkan Liao sendiri tidak ingin dilenyapkan begitu saja. Bintang kutub merah melanjutkan, setiap pecahan jiwa yang tampak kosong sebenarnya berisi semua informasi tentang penggarap Liao. Alih-alih menyebutnya pecahan, mereka lebih seperti benih yang tertidur. Mereka tampak tak bernyawa, tetapi selama mereka diberi lingkungan yang sesuai, mereka dapat bertunas dan memancarkan kecemerlangan kehidupan lagi. Tentu saja, dari sudut pandang kehendak bumi, tidak salah jika dikatakan bahwa pecahan-pecahan jiwa itu semuanya adalah virus sialan dan sel kanker paling berbahaya yang dapat menginfeksi, menelan, dan mengubah segalanya. Paling tidak, kita semua terinfeksi, bukan? Hahaha. Kami, Liao mengusap pelipisnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasa ada pohon raksasa yang menjulang dari kedalaman otaknya. Pohon-pohon itu menghasilkan buah, yang masing-masing memiliki wajah tersenyum seorang petani bernama Liao. Ih, menjijikkan sekali. Sekarang, apakah kamu mengerti apa yang sedang terjadi dengan kita? Bintang kutub merah membuka tangannya dan berkata, sekitar 10 reinkarnasi yang lalu, ribuan benih atau virus dari bagian terdalam alam semesta menembus ke dalam penjara reinkarnasi melalui jaring kehendak bumi dan menanamkan jiwa ribuan pahlawan di dalamnya. Meskipun kekuatan benih atau virus itu sangat lemah, dan informasi tentang kehidupan Liao tampaknya telah dihapuskan, masih ada sesuatu yang berdarah panas dan menyentuh di bagian terdalam benih itu. Itu menyebar dalam jiwa para martir, mencoba membangkitkan ingatan mereka tentang masa lalu dan keinginan mereka untuk kebebasan. Sebagian besar benih atau virus telah gagal. Lagi pula, waktu telah berlalu terlalu lama. Apa yang palsu telah menjadi nyata, dan apa yang nyata telah menjadi palsu. Roh-roh heroik seperti Master Zhang Jiasu telah tinggal di surga yang diciptakan oleh kehendak bumi. Mereka telah sepenuhnya melupakan penampilan asli mereka ribuan kali yang lalu, kemuliaan dan mimpi yang pernah melanda alam semesta. Namun pada akhirnya, sebagian kecil dari roh-roh heroik menerima pemberian benih dan infeksi virus tersebut. Mereka memahami kepucatan dan ilusi dunia di depan mereka dan memulai perjalanan untuk menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Kami telah bertempur berkali-kali dalam siklus reinkarnasi. Kami menggunakan pertempuran untuk lebih mengaktifkan kekuatan benih dan virus. Kami juga mencari kawan-kawan yang berpikiran sama dalam resonansi mimpi kami, termasuk orang-orang seperti Master Zhang Jiasu. Kami mengambil benih dan virus yang bukan miliknya dari kedalaman jiwanya dan mengintegrasikannya ke dalam otak kami sendiri. Anda dapat menganggapnya sebagai teka-teki gambar. Pecahan-pecahan jiwa kultivator Liao terkubur jauh di dalam otak roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya. Selama kita dapat menyusun kembali pecahan-pecahan itu, kita akan dapat membiarkan, 100%, tubuh Liao terlahir kembali, dan dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia akan menjadi begitu kuat sehingga, dia akan berada dalam tahap integrasi tubuh.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.